Dunia ini telah berubah menjadi neraka aneh yang dipenuhi monster yang kebal terhadap senjata biasa. Satu-satunya harapan bagi umat manusia adalah segelintir orang dengan kekuatan super. Yang terkuat di antara mereka adalah tokoh utama kita, K. Namun, bahkan dia pun tidak maha kuasa. Dan ketika dia dikhianati oleh sebuah organisasi lalu terjebak bersama puluhan monster, dia tewas. Untungnya, dia berinkarnasi kembali ke masa lalu sebelum kiamat terjadi. Dia terlahir kembali dalam tubuh seorang bayi, dengan ingatan tentang para monster dan kekuatan utamanya yang memungkinkan dia menyerap kekuatan dan kemampuan dari monster yang dia bunuh. Setelah mengamati sekeliling dengan lebih saksama, dia menyadari bahwa entah bagaimana dia telah menjadi seorang bayi. Saat dia mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, sebuah kaki bersandal melangkah masuk ke kamarnya. K langsung bersiaga, mundur ke sudut ranjang bayinya sementara orang asing itu membayangi di atasnya. Pikirannya berputar dengan berbagai pemikiran saat dia mencoba mencari tahu siapa orang ini dan apakah mereka berasal dari organisasi tersebut. Namun kemudian, wanita itu membungkuk dengan tatapan penuh kasih dan menyapanya sebagai Achen. Sepertinya wanita asing ini adalah ibunya, dan dia datang untuk memeriksa Achen setelah menyadari bahwa bayinya sudah bangun. Wanita itu kembali memasak setelah menyadari bahwa bayinya baik-baik saja, dan K, yang sekarang adalah Achen, menyempatkan diri untuk melihat sekeliling. Semuanya tampak damai dan bersih, tidak seperti dunia yang biasa dia tinggali. TV menyala, dan dia bisa mendengar orang-orang bergerak di luar rumah. Sepertinya tidak ada monster di luar sana. Ini jelas merupakan era kedamaian, dan fakta bahwa dia tiba-tiba menemukan dirinya di sini sebagai bayi berarti dia pasti telah bereinkarnasi. Dia sekarang berada di dunia lain di mana bencana itu tidak terjadi. Dan yang lebih penting, tidak ada organisasi di sini. Itu berarti, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Achen akan merasakan kebebasan. Meskipun semua yang telah dia lalui dalam hidupnya, Dewa Takdir belum meninggalkannya. Hari ini akan selalu diingat sebagai hari permulaan yang baru. Dia melihat kalender terdekat dan melihat bahwa tahunnya adalah 2020, yang berarti dia terbangun sebelum bencana besar terjadi. Itu tidak bagus karena dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan tubuh bayinya saat ini. Dia bahkan tidak bisa berdiri tanpa berpegangan pada sesuatu, dan anggota tubuh kecilnya terlalu pendek untuk menopang tubuhnya. Tenggorokannya juga terasa aneh dibandingkan dengan tubuhnya yang dulu, jadi dia tidak bisa berbicara. Semua itu adalah berita buruk baginya karena waktu sangatlah berharga. Tidak ada waktu baginya untuk sekadar menjadi bayi normal ketika dunia akan memasuki masa kiamat. Achen menatap ibunya dan bertanya-tanya apakah dia seseorang yang bisa diandalkan. Namun, daripada mengandalkannya, mungkin dia bisa menjadikannya boneka untuk mencapai tujuannya. Dia pasti berguna untuk sesuatu. Meskipun dia tidak terlihat sangat bisa diandalkan, dia adalah satu-satunya orang dewasa yang bisa diakses. Dia bertanya-tanya apakah wanita itu setidaknya cekatan, tetapi beberapa kotak yang jatuh dari rak cukup untuk membuktikan bahwa itu tidak benar. Dia juga tidak terampil dengan tangannya saat dia menumpuk tepung dalam jumlah yang luar biasa banyak ke dalam mangkuk sambil memasak. Dia juga tidak pandai memasak dan hampir membakar rumah saat mencoba membuat sarapan. Jelas sekali dia tidak bisa melakukan apa-apa, tapi setidaknya dia berusaha yang terbaik untuk merawat bayinya. Bahkan dengan rambutnya yang gosong akibat api yang dia timbulkan sebelumnya. Rasanya sudah seperti kiamat dan masa depan kehidupan barunya terlihat berat. Bel pintu berbunyi dan ibunya pergi untuk menjawab pintu dan menerima paket yang baru saja datang. Namun, sebelum dia membuka pintu, dia harus mencari dompetnya untuk membayar kurir. Saat ibunya pergi mencari dompet, Achen mencoba mengingat kapan terakhir kali dia mendengar kata itu. Terakhir kali dia mendengar tentang paket adalah ketika pekerja pengiriman membawa paket untuk menemui banyak orang. Para pekerja pengiriman itu ternyata juga terinfeksi, dan itu berakhir menjadi situasi yang mengerikan. Saat dia mulai menyadari situasinya dan apa arti pengiriman paket itu sebenarnya, pintu perlahan terbuka, dan suara mengerikan masuk dari sisi lain, mendesaknya untuk mengambil paket tersebut. Saat pintu terbuka sepenuhnya, itu persis seperti yang diprediksi Achen. Orang di sisi lain terinfeksi, dan mereka telah berubah menjadi monster pengiriman. Achen tidak boleh takut, dan bahkan dengan tubuh bayinya, dia harus menemukan sesuatu untuk digunakan sebagai pertahanan. Satu-satunya hal yang tersedia baginya adalah botol susu yang diberikan ibunya, dan juga sebuah bantal. Dia meraih bantal itu dan melemparkannya ke lantai, ketika tiba-tiba monster itu meluncurkan serangan langsung ke kepalanya. Ledakan kuat itu memotong ranjang bayi, dan Achen meraih botolnya sebelum dengan cepat melarikan diri dari ranjang dan mendarat di atas bantal yang dia lemparkan ke lantai sebelumnya. Tak perlu dikatakan lagi bahwa jika ledakan seperti itu mengenainya, maka dia pasti mati. Untungnya, dia memiliki cukup pengalaman bertarung melawan monster dari kehidupan masa lalunya, dan dari pengalaman itu, dia tahu bahwa tidak ada cara baginya untuk mengalahkan lawannya saat ini. Itu tampak seperti monster yang telah diperkuat, dan di atas itu, tentakel di kepalanya terlihat lebih berbahaya. Namun hal lain yang dia tahu adalah bahwa monster kuat seperti ini sangat buruk dalam melakukan belokan tajam. Dia melempar botolnya dengan pelan di bawah monster itu, dan monster itu tersandung saat bergegas ke arahnya, terbang melewati kepalanya dan menabrak jendela. Untuk pertama kalinya, Achen benar-benar bersyukur atas semua pertempuran brutal yang dia lalui di kehidupan masa lalunya. Saat dia merayakan kemenangannya, sebuah ekor tumbuh dari punggungnya dan melesat keluar jendela mengejar monster itu. Ekor itu mencapai mayat yang tergeletak di jalan dan memakan inti monster itu seperti makhluk hidup. Achen meraih ekor itu dan melihatnya saat sedang mengunyah inti monster
kristal. Dia mengenalnya karena ini adalah kemampuan yang dia miliki di kehidupan sebelumnya. Ekor Todi. Itu adalah kemampuan yang kuat, tapi dia tidak tahu mengapa dia masih memilikinya bahkan setelah bereinkarnasi. Bencana besar diperkirakan akan terjadi 4 tahun di masa depan, dan Ka di kehidupan masa lalunya lahir 3 tahun setelah itu. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia sangat beruntung mendapatkan kemampuan ini entah dari mana. Di kehidupan masa lalunya, dia mendapatkan kemampuan itu setelah menyerap inti monster yang juga memiliki ekor Todi. Hal beruntung lainnya adalah semakin mudah seseorang mengaktifkan kekuatannya, semakin kuat kekuatannya nantinya. Untuk mengujinya, dia mengubah tangannya menjadi pisau tajam dan menggunakannya untuk menebas ranjang bayinya, membengkokkannya seketika. Di kehidupan masa lalunya, dia bangkit sebagai S-Class ketika dia berusia 7 tahun. Tapi karena dia memiliki kekuatan ini sejak bayi, maka dia akan menjadi peringkat triple S legendaris kali ini. Ini adalah tiketnya menuju kekayaan, ketenaran, dan wanita cantik. Kalau begitu, dia tidak perlu tinggal di rumah ini dan berpura-pura menjadi bayi yang tidak tahu apa-apa. Saat dia merangkak pergi untuk memulai hidup barunya, ranjang yang dia bengkokkan tadi mulai jatuh dan targetnya tepat di atasnya. Achen mencoba bergerak menghindar, tetapi tubuhnya menyerah dan dia tidak bisa bergerak. Ranjang logam itu akhirnya retak dan mulai jatuh ke samping. Dan hal terakhir yang dia lihat saat matanya tertutup adalah ibunya yang dengan putus asa bergegas ke sisinya saat ranjang itu jatuh. Dia teringat kehidupan masa lalunya dan tuannya yang kejam yang menyiksanya melalui banyak cobaan mengerikan. Pria itu membuatnya melakukan hal-hal menjijikan seperti memakan makanan anjing untuk bertahan hidup. Hal-hal seperti itu dilakukan untuk membuktikan bahwa dia memang hanyalah anjing peliharaan organisasi. Achen menggertakkan giginya, marah pada fakta bahwa dia disebut sebagai anjing organisasi. Dia terbangun perlahan saat matahari mulai menyinari wajahnya. Sepertinya dia pingsan setelah mengalahkan monster itu. Dia perlahan mendorong dirinya ke atas dan melihat ibunya duduk di dekatnya dan menulis di sebuah buku. Sepertinya dia berhasil menyelamatkannya. Tapi sekarang pertanyaannya adalah mengapa dia pingsan sejak awal. Sepertinya kekuatan kemampuannya terlalu berat untuk tubuhnya. Dia hanya menggunakannya selama 30 detik. Namun, itu benar-benar menguras tenaganya dan membuatnya benar-benar tak berdaya. Untuk saat ini, dia harus menjadi lebih kuat jika dia ingin bisa menangani kekuatannya lagi. Saat dia memikirkan hal itu, dia mendengar suara ibunya menangis. Dia melihat buku yang sedang dibacanya, dan buku itu penuh dengan catatan tempel. Di halaman itu, ibunya menulis tentang bagaimana dia hampir kehilangan harta karunnya. Sepertinya dia membicarakan tentang Achen. Ada juga memar yang buruk di punggungnya, dan kemungkinan besar dia mendapatkan memar itu karena melindunginya. Ibunya, dari kehidupan masa lalunya mungkin akan dengan senang hati menjualnya ke organisasi demi keuntungan cepat. Namun wanita ini mempertaruhkan dirinya untuk melindunginya. Dia mengulurkan salah satu tangan kecilnya untuk menenangkannya, dan begitu ibunya merasakan sentuhannya, dia meraih dan memeluknya dengan erat. Sepertinya wanita ini berbeda dari ibunya yang dulu, dan itu membuatnya memutuskan untuk tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Terlepas dari itu, masih tidak banyak waktu, dan dunia akan berubah dalam waktu kurang dari seminggu. Monster berikutnya seharusnya sudah dalam perjalanan, dan dia harus bisa bertarung lebih dari 30 detik jika dia ingin melindungi rumah barunya. Di luar apartemen mereka, seorang pembersih jendela menggigil kesakitan saat lendir biru merembes keluar dari mata, mulut, dan hidungnya. Lendir biru itu menyelinap turun dan masuk ke pipa pembuangan di bawahnya menuju ke suatu tempat tertentu. Saat Achen mempertimbangkan langkah selanjutnya, ibunya membawa sesuatu ke arahnya yang ditutupi selimut merah. Dia melepaskan selimut itu untuk menunjukkan seekor anjing di dalam kandang untuknya. Dia mendapatkan anjing itu dari tetangga mereka agar Achen memiliki teman. Achen ingat anjing itu dari kehidupan masa lalunya. Itu adalah anjing kampung yang ganas, dan dia tidak pernah mengira dia akan melihatnya lagi di kehidupan ini. Selain itu, anjing itu terlalu besar untuk menjadi teman bermain bayi. Namun, ini mungkin menjadi hal yang baik bagi Achen. Ibunya mungkin sedikit ceroboh, tapi sepertinya dia bisa berguna terkadang. Jika dia melatih anjing itu dengan benar, maka itu bisa menjadi sekutu yang kuat, dan bahkan bisa tumbuh menjadi alat transportasi. Memiliki anjing besar mungkin tidak seburuk itu. Ibunya tersenyum melihat seringai kecil di wajahnya. Sepertinya dia membuat keputusan yang tepat, dan setidaknya itu membuatnya bahagia. Dia meninggalkan mereka berdua untuk bermain sementara dia pergi melakukan lebih banyak pekerjaan rumah tangga. Achen menatap anjing itu saat dia bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan dengannya. Untuk saat ini, dia perlu memberinya makan terlebih dahulu. Dia memberikan anjing itu sosis dari dapur dan memerintahkannya untuk makan. Jika dia memakannya, maka Achen akan menjadi tuannya, dan pelatihan bisa dimulai. Meskipun upaya bayi untuk membentuk kontrak dengan anjing itu, tampaknya anjing itu terlalu berpikiran sederhana untuk memahami apa yang mereka lakukan. Saat anjing itu membungkuk untuk mengambil sosis, Achen menginjak kepalanya, menunjukkan perbedaan dalam dinamika kekuatan mereka. Namun, meskipun anjing itu tidak mengerti apa yang dikatakan bayi itu, bukan berarti anjing itu akan mentolerir rasa tidak hormat. Anjing itu meninju Achen dengan dua cakarnya yang ditempatkan dengan baik ke wajahnya, membuat bayi itu terbang. Kemudian anjing itu berbalik untuk menikmati sosisnya dengan tenang, tetapi bayi itu tidak akan membiarkannya begitu saja. Achen melompat untuk menyerang anjing itu dengan teriakan pertempuran yang keras. Dia menerkam anjing itu, dan mereka berdua berkelahi sementara ibunya menertawakan kelakuan mereka. Sepertinya mereka berdua sudah menjadi teman. Saat dia sedang memasak, dia menyadari bahwa tepungnya habis. Namun, saat dia membuka
membungkuk untuk mencoba menemukannya, monster lendir biru muncul dari wastafel dan menjulang di atas anjing dan bayi yang sedang berkelahi, membidik langsung ke arah wanita yang tidak sadar, yang masih mencoba mencari tepung baru untuk digunakan dan memasak. Monster lendir itu naik ke udara dan membidik langsung ke arah Ibu Achen. Anjing itu mulai beraksi dan bergegas mengejar monster itu sebelum bisa menyakitinya. Anjing itu sampai tepat waktu untuk mendorong ibunya ke lemari wastafel sebelum lendir itu bisa menyerangnya. Untungnya, sang ibu tidak tahu apa yang sedang terjadi saat lendir dan anjing itu bertarung di belakangnya. Achen menyaksikan seluruh kejadian itu dengan tatapan tidak terkesan di wajahnya. Monster itu terlalu lemah untuk menyebabkan masalah yang nyata, tapi itu akan tetap merepotkan untuk dihadapi. Cairannya membuat serangan menebas dan menusuk tidak berguna, jadi mereka harus menemukan cara lain untuk menghadapinya. Ibunya mencoba keluar dari lemari, tetapi dia lebih khawatir tentang rasa sakit di kepalanya, bahkan tidak menyadari pertempuran sengit yang terjadi antara anjing dan monster di belakangnya. Lendir itu akhirnya mulai menyelimuti anjing itu dan mulai berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Achen harus bertindak cepat sebelum segalanya menjadi tidak terkendali. Dia ingat dari pertempuran masa lalunya bahwa monster lendir itu lemah terhadap kekeringan, jadi dia harus menemukan sesuatu untuk digunakan mengeringkannya. Dia segera melihat botolnya yang berisi susu bubuk dan membukanya sebelum melemparkannya ke monster itu. Lendir itu mundur dan menyusut ukurannya sebelum memantul di sekitar ruangan. Kehilangan kelembapan berkat susu itu membuatnya panik dan monster itu bereaksi karenanya. Achen mengambil kesempatan saat monster itu berhenti bergerak untuk menjebaknya di bawah tempat sampah. Sepertinya segalanya telah beres dan baik anjing maupun ibunya mengintip dari balik meja dapur. Ibunya kemudian secara tidak sengaja menumpahkan tepung ke atas keduanya, membuat mereka lebih bingung daripada sebelumnya. Karena tumpahan tepung itu, ibunya bergegas pergi untuk mencuci diri sebelum tepung menodai pakaiannya. Sementara itu, Achen terus menikmati sensasi berhasil menangkap seekor monster. Lendir dapat digunakan sebagai pengusir monster alami, yang berarti jika dia berhasil menyebarkan cairan lendir itu di jendela, maka itu bisa berfungsi sebagai pencegah dari serangan monster apapun yang mungkin terjadi di masa depan. Tiba-tiba, tempat sampah mulai bergeser dan lendir itu melompat keluar dari bawahnya, memanfaatkan kesunyian sebagai kesempatan untuk melarikan diri. Anjing itu menghadang di depannya sebelum terlalu jauh dan Achen bergegas untuk mencoba menjebaknya lagi, tetapi lendir itu masih berhasil menyelinap pergi. Kali ini benar-benar menghindari terjebak di bawah tempat sampah. Sebelum pergi, lendir itu mengacungkan jari tengah ke arah mereka berdua saat menyelinap keluar jendela. Lendir itu datang ke rumah mereka sendiri dan menyebabkan kekacauan lalu memiliki keberanian untuk mencoba pergi dengan sendirinya. Mungkin lemah, tapi monster itu terlalu angkuh untuk kesukaan mereka berdua dan itu membuat mereka terlalu marah untuk membiarkannya melarikan diri dengan bebas. Achen meraih payung terdekat sebagai senjata dan memanjat anjing itu sebagai tunggangan terpercaya. Sudah waktunya baginya untuk mengejar monster itu sebelum terlalu jauh dan menyebabkan lebih banyak masalah. Tidak mungkin mereka membiarkannya melarikan diri sehingga bisa menyebabkan lebih banyak masalah bagi mereka atau orang lain di masa depan. Mereka sampai di lantai dasar gedung dan melihat lendir itu bertengger di atas sebuah bangunan. Lendir itu meneteskan cairannya ke kepala seorang gadis yang lewat dan dia melihat ke atas tepat pada waktunya untuk melihat lendir itu melompat turun dan mencoba menelannya. Achen dan anjing itu bergegas menyelamatkan saat bayi itu mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan. Jika dia menggunakan kekuatannya sendiri, dia pasti tidak akan bisa bertahan melawan lendir itu, tetapi jika mereka membiarkan monster itu memakan gadis itu dengan bebas, maka tempat itu akan berakhir menjadi lautan darah. Pemandangan seperti itu adalah sesuatu yang sudah cukup sering dilihat Achen di kehidupan masa lalunya. Anjing itu cukup cepat untuk mencapai gadis itu tepat waktu dan melompat melewatinya sementara Achen membuka payung dan memblokir hujan lendir sebelum bisa mengenai gadis itu. Lendir itu tidak gentar dan melompat dari payung, kali ini bertujuan untuk menyerang anjing dan bayi itu secara langsung. Karena Achen hanya bisa menggunakan kekuatannya untuk waktu yang singkat, dia punya satu kesempatan untuk digunakan dan mengakhiri monster itu dalam sekejap. Dia menembakkan pukulan yang ditingkatkan dengan kekuatannya, menembus monster itu seketika dan menghancurkannya. Lendir itu meledak dan menghujani area tersebut benar-benar dikalahkan sementara Achen dan anjing itu berdiri sebagai pemenang setelah pertempuran singkat. Untungnya, dia tepat waktu untuk menyelamatkan gadis itu sebelum dia menjadi makanan lendir. Tetapi gadis itu juga melihatnya menggunakan kekuatannya dan dia tampak ketakutan. Tanpa membuang waktu sedetik pun, gadis itu berlari kencang menyusuri jalan tanpa menoleh ke belakang. Dapat dimengerti bahwa dia lari mempertimbangkan pemandangan yang baru saja dia saksikan. Hal yang lebih sulit untuk dipikirkan adalah berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk membersihkan kekacauan ini. Ekornya keluar dari popoknya dan pergi untuk menyerap lendir yang tersebar di sekitar jalan. Sepertinya ekor itu memiliki kekuatan untuk menyerap kemampuan monster lain. Di kehidupan masa lalunya, satu-satunya cara bagi K untuk menyerap kemampuan baru adalah jika dia menukarnya dengan yang sebelumnya. Namun, sekarang, ekor itu dengan cepat memakan semua cairan lendir yang tersebar dan mengubah kekuatannya menjadi miliknya sendiri. Dia menguji kekuatan itu dengan membentuk bola lendir di tangannya dan itu benar-benar terlihat seperti kedua kekuatan itu hidup berdampingan. Di kehidupan masa lalunya, K mencoba yang terbaik untuk memastikan bahwa dia sesedikit mungkin mengganti kemampuan agar tidak tertangkap oleh organisasi. Itu berakhir menjadi kehancurannya di akhir, tapi itu tidak mengubah betapa anehnya bahwa ekor Taotie entah bagaimana berevolusi dengan sendirinya. Itu kemungkinan besar karena usianya. Semakin muda usia seseorang ketika mereka mulai mengembangkan kemampuan, semakin kuat kekuatan kemampuan tersebut dan semakin cepat orang tersebut dapat beradaptasi dengannya. K menjadi pengguna kemampuan yang layak pada usia
usia 10 tahun, tetapi semua orang yang lebih muda darinya mati. Kebanyakan anak-anak tidak dapat bertahan hidup dari racun monster dan mereka semua berakhir mati segera setelah mereka terpapar. Tapi sekarang, bahkan lebih muda dari kandidat potensial lainnya dari kehidupan masa lalunya, yang berarti potensi pertumbuhannya tidak terhitung. Saat dia berpikir tentang cara melakukan sesuatu, anjing itu membawanya kembali ke rumah dengan selamat. Dia melompat dari punggung tunggangan terpercayanya dan menggunakan kekuatan lendir barunya untuk melapisi area tersebut, memastikan bahwa tidak akan ada monster yang akan datang ke rumahnya lagi. Tapi hanya melakukan itu saja sudah menguras semua energinya dan membuatnya kelelahan. Tidak ada gunanya memikirkan untuk mendapatkan kemampuan baru atau beradaptasi dengan yang saat ini karena staminanya terlalu rendah baginya untuk bisa melakukan apapun dengan kekuatan itu. Namun, dia tidak perlu terlalu khawatir tentang masa depan potensial karena monster seharusnya tidak datang dan mengganggu mereka lagi berkat penghalang lendirnya. Achen ambruk ke lantai karena kelelahan dan anjing itu datang kepadanya dengan tatapan mengancam di matanya. Sepertinya akhirnya tiba waktunya bagi anjing itu untuk membalas dendam atas penghinaan tadi. Anjing itu membungkuk dan mengambil Achen dengan tengkuk bajunya dan untuk sesaat bayi itu berpikir bahwa dia akan diubah menjadi makanan anjing. Kembali di apartemen, ibunya keluar dari kamar mandi, sepenuhnya bersih dari tepung yang tumpah tadi. Dia menuju ke ruang tamu untuk melihat bagaimana keadaan putranya dan melihatnya meringkuk dengan anjing di lantai. Mungkin terlihat seperti mereka sedang meringkuk, tetapi Achen berjuang keras melawan beban anjing di atasnya. Jam berlalu dan bayi itu mampu membebaskan dirinya dari penjara berbulunya untuk mulai bekerja melindungi apartemen. Dia berhasil melapisi jendela dan ventilasi dan juga pipa drainase dengan lendir khusus itu. Sekarang, bahkan jika bencana besar melanda rumah itu, mereka akan aman untuk sementara waktu. Sambil melakukan semua itu, dia mampu mengetahui keadaan ekor Taotie saat ini. Rupanya, itu bisa menyimpan hingga 4 kemampuan sekaligus, tidak seperti di kehidupan masa lalunya di mana dia harus menukar satu dengan yang lain. Saat ini, dia bisa menggunakan baik ekor Taotie maupun kekuatan lendirnya, tetapi hanya sekitar setengah menit. Untuk mempersiapkan bencana besar, dia perlu melakukan hal lain. Salah satu hal pertama yang dibutuhkan setiap orang yang selamat dalam kiamat adalah persediaan. Penyebab kematian terbesar setelah bencana bahkan bukan monster-monster itu, melainkan kelaparan yang disebabkan oleh logistik yang terganggu, yang akhirnya mengarah pada perebutan persediaan yang nekat. Jika seseorang bisa berhasil menimbun persediaan sejak dini dan menghindari konflik sepenuhnya, orang itu bahkan bisa menciptakan pengikut dan memiliki orang-orang di sisi mereka selama bagian paling berbahaya dari bencana tersebut. Achen perlu mempersiapkannya sesegera mungkin, tetapi sebagai bayi, ada batas apa yang bisa dia lakukan. Supermarket ramai dan pada akhirnya, tempat-tempat itu akan penuh dengan monster. Jika satu orang saja terinfeksi, penyakit akan menyebar dengan cepat tanpa harapan untuk melambat. Dengan tubuhnya saat ini, Achen jelas tidak akan bisa menangani gerombolan besar sendirian, tetapi juga tidak banyak tempat yang bisa dia dapatkan persediaan dari sana saat ini. Saat dia memikirkan pilihan lain yang mungkin dia miliki untuk mendapatkan persediaan di masa depan, ponsel ibunya berdering di meja ruang tamu. Dia pergi untuk memeriksa siapa itu dan melihat pesan masuk dari obrolan grup pemilik apartemen. Untungnya, ponsel ibunya tidak terkunci sehingga dia bisa dengan mudah membukanya dan melihat apa yang sedang terjadi. Orang-orang dalam obrolan grup sedang mendiskusikan virus aneh yang menyebar dan bagaimana orang yang terinfeksi virus itu menjadi monster. Jelas bahwa mereka belum mengetahui tingkat keparahan kiamat yang akan datang dan Achen lebih dari senang untuk memberi mereka sedikit pencerahan tentang hal itu. Dia diam-diam membuat akun dan masuk ke grup memberitahu orang-orang tentang bagaimana bencana besar akan datang dan mereka perlu mendapatkan persediaan mereka sebelum semuanya menjadi kacau. Meskipun dia mencoba membantu mereka dengan memberi mereka instruksi yang dipandu dengan cermat, jelas bahwa tidak ada yang mempercayainya. Fakta bahwa dia bahkan belum memiliki profil karena dia baru saja membuat akun tersebut juga tidak membantu kasusnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan sebagai bayi dan forum online juga tidak banyak membantu. Pada tingkat ini, mereka semua akan mati sebelum organisasi itu terbentuk. Permintaan pertemanan tiba-tiba masuk di telepon. Dia menerima permintaan itu karena rasa ingin tahu dan orang di ujung sana langsung pada intinya dan mengatakan kepadanya bahwa mereka ingin membuat kesepakatan dengannya jika dia benar-benar mencari persediaan. Nama pengguna orang itu adalah Hot dan terdengar akrab bagi bayi itu. Itu adalah nama yang sama dengan seorang wanita yang bekerja untuk organisasi yang juga bernama Hot. Tebakannya tepat sasaran dan orang di sisi lain layar memang Hot yang dia pikirkan. Dia bersantai di kursi di ruangan yang dipenuhi komputer dan gadget sambil mengirim pesan kepadanya. Sepertinya segalanya akan menjadi sangat menarik baginya. Jelas bahwa siapapun yang diajak bicara adalah orang yang sangat berhati-hati. Namun, sebelum membuat kesepakatan apapun, mereka ingin mendengar apa rencananya. Berbicara dengan mereka sudah menjadi sangat merepotkan dan mereka hampir tidak mengucapkan kata-kata satu sama lain. Jadi, dia memutuskan untuk langsung dan membuat proposal dengan harapan menyegel kesepakatan mereka. Dia menawarkan untuk memberinya semua persediaan yang dia inginkan. Entah itu makanan, air, pelindung, atau apapun yang mungkin mereka butuhkan. Satu-satunya hal yang akan dia tetapkan harganya adalah informasi apapun yang dia butuhkan. Itu dihargai 100 juta yen, tetapi bagi Hot, transportasi juga menjadi masalah. Jadi, dia menawarkan untuk memberinya informasi yang dia butuhkan jika dia memberinya 20% dari persediaan yang dia kumpulkan. Baik nada suaranya maupun 100 juta yen. Harga awal terdengar seperti sesuatu yang lebih cocok untuk anak sekolah. Dilihat secara logis, tidak mungkin orang yang diajak bicara ini bukan Hot yang dia ingat dari organisasi itu. Dia terus berhubungan dengannya, bertanya langsung mengapa dia harus mempercayai apapun yang dia katakan. Selain itu, dia juga bertanya mengapa dia harus menyetujui negosiasi tersebut sejak awal. Hot bertanya padanya apakah dia berharap untuk menjadi musuh daripada sekutu.
bersekutu. Dia lebih suka mereka rukun daripada bertengkar atau saling tidak percaya. Bayi itu setuju dan meminta untuk mengetahui di mana tempat untuk mengambil persediaan. Dia memberitahu bayi itu bahwa dia menaruh informasinya di kotak surat di lantai dasar gedung apartemen tempat dia tinggal. Organisasi itu belum terbentuk, yang berarti Hot belum menjadi eksekutif di sana. Meskipun demikian, dia tetaplah wanita berbahaya yang menggunakan informasi untuk mempermainkan orang demi keuntungannya sendiri. Begitu dia menetapkan targetnya, dia akan menggunakan setiap trik yang diketahuinya untuk mengeksploitasi orang tersebut semaksimal mungkin. Tidak mungkin dia ingin bergaul dengan seseorang yang baru saja mulai diajak bicara. Dia hanya ingin memancingnya ke dalam perangkap menggunakan informasi sebagai umpan. Namun kali ini, Achen waspada terhadap trik-triknya, dan dialah yang akan mengacaukan keadaan, bukan Hot. Dia beristirahat terlebih dahulu dan tidur selama 2 jam. Saat dia bangun, stamina yang terkuras sebelumnya sudah pulih sepenuhnya, dan dia siap untuk pergi dan mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Lift memiliki kamera keamanan, dan dia jelas tidak ingin mengungkap identitasnya kepada Hot dengan begitu mudah. Jadi, dia mengalihkan perhatiannya ke tangga. Saat dia sampai di sana, dia menyadari ada satu masalah dengan rencananya. Dia masih bayi, dan tangga itu terlalu sulit untuk dipanjat dengan tubuhnya saat ini. Dalam hal itu, dia harus mengandalkan pendampingnya yang berbulu. Dia menoleh ke anjing yang sedang tidur di sofa, mengetahui bahwa anjing itu adalah satu-satunya harapannya untuk sampai ke kotak surat tersebut. Achen pergi membangunkan anjing itu dengan menarik ekornya, tetapi anjing itu tidak terhibur. Anjing itu menepis Achen dengan ekornya, membuat si bocah terbang dengan pipi merah. Dan Achen mengira dia sudah berhasil menjinakkan binatang itu, tapi sepertinya mereka belum berdamai. Achen melihat sesuatu di meja dapur yang seharusnya bisa membantunya. Itu adalah sekotak camilan, dan dia seharusnya bisa menggunakannya untuk memancing anjing itu agar membantunya. Dia menuangkan beberapa camilan anjing ke tangannya dan membawanya ke hidung anjing itu. Dalam hitungan detik, anjing itu bangkit dan langsung setuju dengan kesepakatan tersebut. Sepertinya meskipun berwajah garang, anjing itu sebenarnya cukup mudah untuk disenangkan. Dengan transportasi yang sudah aman, langkah selanjutnya adalah pergi ke tempat Hot menjatuhkan informasi sebelum ibunya bangun. Dia menunggangi anjing itu melalui gedung apartemen, dan akhirnya mencapai tempat kotak surat berada. Di dalam salah satu kotak surat, ada surat merah muda yang menyembul. Itu jelas targetnya, tetapi ada juga kamera yang mengawasi area itu. Juga, jelas sekali bahwa Hot ingin menggunakan kamera itu untuk mengonfirmasi identitasnya. Jika itu terjadi, maka informasinya akan segera dijual, dan dia akan kehilangan keunggulannya. Hot tidak berurusan dengan orang yang tidak dia kenal, jadi Achen harus menjaga anonimitasnya apapun yang terjadi. Dalam hal itu, dia hanya harus mengecohnya. Bayi itu mengaktifkan kekuatannya, merentangkan tentakel merah tipis di sekitar ruangan dan memindai sekeliling untuk mencari sesuatu yang mencurigakan. Selain kamera keamanan apartemen, dia berhasil menemukan 3 kamera tersembunyi lainnya yang kemungkinan besar dipasang oleh Hot. Jelas sekali bahwa dia sangat ingin mengungkap identitasnya. Hot tertawa di ruang komputernya, dengan penuh semangat menunggu untuk melihat orang bodoh seperti apa yang akan terjebak dalam perangkapnya kali ini. Namun, tanpa ada yang mendekati kotak surat, dia menerima konfirmasi dari orang yang diajak bicara bahwa dia telah mengumpulkan informasinya. Dia dengan putus asa melihat rekaman kamera, tetapi satu-satunya hal yang dia lihat di layar hanyalah seekor anjing yang berdiri diam di samping kotak surat. Sedikit yang dia tahu bahwa di balik anjing itu adalah target kejengkelannya yang diam-diam mencoba membaca surat itu tanpa sepengetahuannya. Dia berhasil mencari tahu di mana titik buta kamera dan menggunakan pendamping berbulunya untuk bersembunyi dan membaca surat itu dengan halus. Dia mengambil selebaran dari kotak surat dan bergegas pergi tanpa terlihat. Selebaran itu mengarahkannya ke penawaran diskon cuci gudang di sebuah supermarket di area tersebut, dan kemungkinan besar itulah tempat yang perlu dia datangi. Saat dia membaca selebaran itu, Hot dengan cemas membombardir ponselnya, memintanya untuk mengungkapkan siapa sebenarnya dia. Dia mengejek balik dengan mengatakan bahwa dia akan mengungkapkan identitasnya jika Hot memberinya 100 juta yen. Hal itu membuat Hot semakin marah karena siapapun orang ini, mereka jelas meremehkannya, dan dia ingin memastikan mereka menyesalinya. Dia aktifkan sistem pengawasan laba-laba yang bersembunyi di dalam saluran pembuangan dan memerintahkannya untuk memindai seluruh gedung. Perangkat mirip laba-laba itu dilengkapi dengan kamera, serta tahan debu, tahan air, dan tahan terhadap suhu, magnet, kecepatan tinggi, dan sengatan listrik. Laba-laba itu bergerak menuju Achen dan anjingnya, tetapi langsung diinjak oleh sepasang sandal berbulu yang turun dari tangga di belakang mereka. Hot berteriak kesakitan karena robot $30 jutanya hancur dalam hitungan detik. Orang yang bertanggung jawab menghancurkannya adalah ibunya sendiri, yang turun untuk mencari mereka setelah tidak melihat mereka untuk beberapa saat. Hot menangisi hilangnya perangkat laba-labanya, tetapi untungnya, sepertinya fungsi audio masih berfungsi. Dia bisa mendengar suara wanita di seberang sana, dan kemudian dia menyadari bahwa fungsi panggilan juga berfungsi, yang berarti mereka seharusnya bisa mendengarnya juga. Dia mengambil mikrofon dan mencoba mengancam siapapun yang ada di ujung telepon, memperingatkan mereka bahwa mereka belum menang hanya karena berhasil menginjak laba-labanya. Sekarang setelah dia mendengar suara mereka, dia bisa memaparkan semua pesan dan masa lalu kelam mereka ke seluruh internet. Dia terus mengejek mereka, tetapi siapapun yang ada di ujung telepon tidak merespons. Sebaliknya,
Selanjutnya, mereka terus berbicara dengan orang lain, berkomentar bagaimana mereka mengenakan pakaian tipis dan bisa masuk angin. Saat itulah Hot menyadari bahwa orang di ujung telepon tidak bisa mendengarnya, dan dia berbicara sendiri selama ini. Selain itu, setelah melakukan sedikit riset, bahkan dengan jaringan dan koneksinya yang luas, dia tidak dapat menemukan siapa orang di sisi lain itu. Siapapun mereka benar-benar tersembunyi, dan dia tidak tahu sama sekali. Sementara itu, Achen mendapat tumpangan gratis kembali ke apartemen dari ibunya. Dia memarahi Achen karena keluar sendirian dan memberitahunya betapa berbahayanya itu. Sementara itu, laba-laba mekanis tergeletak hancur di lantai, dan hanya bisa digunakan pada kapasitas 4%. Hot akhirnya menghubungi Achen lagi dan memberitahu bayi itu bahwa dia akan memberikan informasinya secara gratis, beserta persediaannya. Sepertinya dia sudah menyerah, dan hampir mengecewakan betapa mudahnya dia menyerah meskipun semua masalah yang dia timbulkan. Saat mereka kembali ke apartemen, Achen secara mengejutkan dibebaskan karena lari keluar apartemen. Ibunya mengira anjing itu membuka pintu dengan sendirinya, dan bayi itu merangkak keluar setelahnya saat masih setengah mengantuk. Karena itu, dia tidak akan bisa menggunakan anjing itu untuk sementara waktu, dan anjing itu telah diikat untuk menghindari kejadian serupa. Menurut Hot, supermarket bergaya gudang akan segera dibuka, yang berarti dia akan memberi mereka persediaan dari inventaris yang dia curi dari orang lain. Bagi Hot untuk melakukan itu dengan sukarela, dia cukup murah hati meskipun segalanya. Jika dia akan mengumpulkan bahan, maka dia harus melakukannya lebih cepat daripada nanti. Tapi pertama-tama, dia harus mencari cara untuk sampai ke supermarket. Dia meninggalkan selebaran di atas meja agar ibunya melihatnya, tetapi ibunya bahkan belum menyadarinya. Tidak mungkin dia bisa langsung memberitahunya tentang akhir dunia, tapi dia harus melakukan sesuatu. Saat dia mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan, dia tidak sengaja mendengar ibunya berbicara tentang bagaimana hanya ada sisa susu untuk 5 hari. Itu kesempatan yang sempurna, dan dia bisa menggunakannya untuk keuntungannya. Dia mendorong cangkir susu di atas meja, lalu berpura-pura masih tidur saat ibunya datang untuk memeriksa suara tersebut. Saat dia pergi untuk membersihkan tumpahan susu, dia akhirnya melihat selebaran supermarket di atas meja. Dia mengambilnya dan mulai mempertimbangkan untuk memeriksanya, dan semuanya berjalan sesuai rencana Achen. Hari yang ditunggu-tunggu untuk perjalanan ke gudang akhirnya tiba, dan ibunya mendandani bayi itu dengan pakaian merah muda yang sangat mengecewakannya. Saat mereka berdua pergi, anjing itu ditinggal di rumah dengan banyak makanan untuk dimakan. Mereka sampai di supermarket, tetapi sebelum dia bisa masuk, seorang penjaga keamanan bergegas untuk bertanya apa yang dia lakukan di area tersebut. Dia memberitahu ibunya bahwa ada penyakit menular yang sedang wabah, dan orang-orang harus menahan diri untuk tidak berkeliling. Ibunya mencoba memberitahunya bahwa dia hanya ingin membeli susu bubuk untuk bayinya, tetapi penjaga itu tidak memedulikan alasannya. Dia adalah pegawai pemerintah, dan Achen tahu bahwa pemerintah akan segera menghilang, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti ini untuk waktu yang lama. Penjaga itu hanya melakukan ini karena dia diperintahkan, dan dia memberitahu ibunya bahwa dia harus pulang. Saat dia berbicara dengannya, dia tidak menyadari monster yang mengintai di belakangnya sampai monster itu meletakkan tangannya di kepala pria itu. Dalam sekejap, monster itu meremas tangannya, dan kepala pria itu meletus seperti balon berdarah. Kemudian monster itu mengarahkan pandangannya pada ibu dan anak yang tidak berdaya. Monster ini jauh lebih besar daripada apapun yang pernah dihadapi Achen sejauh ini, dan itu adalah tipe proliferatif yang kuat, jadi monster itu tidak memiliki kelemahan khusus. Dia tidak ingin mengungkapkan kekuatannya, tetapi jika dia tidak menggunakan kekuatannya, maka dia dan ibunya akan mati di sini. Tidak ada waktu untuk disia-siakan, dan dia akan beraksi, tetapi ibunya mengambilnya dari kereta bayi dan mencoba melarikan diri. Achen tahu bahwa melarikan diri tidak ada gunanya karena makhluk ini adalah spesies yang sama sekali berbeda. Itu jauh lebih cepat daripada manusia, dan ibunya tidak punya harapan untuk melarikan diri dengan berjalan kaki. Saat monster itu semakin dekat dengan mereka, Achen melihat kotak pemadam kebakaran di dinding, lalu dia menggunakan kekuatannya untuk memecahkan kotaknya. Itu meledak dan menutupi seluruh area dengan gas. Awan yang tiba-tiba itu cukup bagi Achen untuk keluar dari pelukan ibunya dan menyerang monster itu, mengirimnya terbang dan menabrak dinding. Dia punya sekitar 30 detik sampai debu mengendap untuk mengurus monster ini. Dalam 30 detik itu, dia harus menyelesaikan pertarungan dengan monster ini sebelum ibunya menyadari apa yang sedang terjadi. Ibunya pingsan karena serangan mendadak monster itu, jadi dia harus memastikan untuk mengurus semuanya sebelum ibunya bangun. Untungnya baginya, ibunya tidak sadarkan diri karena benturan sebelumnya, tapi tidak ada waktu. Tipe proliferatif memiliki inti di kepalanya. Jika dia bisa menyerang kepalanya, maka monster itu pasti akan mati dalam satu serangan. Namun, monster itu masih tidak terluka bahkan setelah serangan yang dia berikan sebelumnya. Achen harus memastikan untuk menghabisi binatang itu dalam satu pukulan sebelum monster itu bisa bangun dan menyakitinya atau ibunya. Tidak ada jalan pintas yang bisa dia gunakan seperti di waktu-waktu lain. Kali ini dia harus melawannya secara langsung dengan kekuatannya sendiri. Untungnya, dia bisa setidaknya berdiri kali ini dan tidak harus merangkak. Monster itu mengambil inisiatif dan melompat ke arah anak itu, tetapi Achen mampu menghindar sebelum monster itu bisa menjatuhkannya. Dia kemudian menggunakan kemampuannya untuk mengiris monster itu dengan helai tipis dari kemampuan todinya. Dia tidak berhasil menghabisi monster itu, tapi setidaknya dia berhasil membuatnya berdarah setelah serangan berat itu. Keadaan tidak terlihat begitu baik saat ini, tetapi Achen yakin bahwa yang akan menang adalah dirinya. Dia bergegas menyerang monster itu lagi, kali ini yakin bahwa dia setidaknya bisa menahan diri melawannya. Berkat tubuh kecilnya, dia bisa dengan mudah menghindari sebagian besar serangannya, dan menggunakan tali dari kemampuan todinya untuk mengayun di sekitar tubuh monster itu dan melilitnya. Lalu begitu dia mendarat, dia menarik talinya, sekali lagi memotongnya secara instan. Sepertinya dia lebih unggul
unggul, tetapi dia masih perlu menyerang kepala monster itu untuk mengalahkannya. Untungnya baginya, dengan tubuh sebesar itu, sulit untuk membidik bayi yang bergerak cepat. Monster itu juga tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya karena betapa cepatnya dia dipaksa untuk bergerak. Bagi monster itu akan sama dengan mencoba mengejar tikus. Akhirnya, Achen mampu berlari lebih cepat dan mengecoh monster itu dengan sempurna, melemahkannya hingga nyaris tidak bisa bergerak. Ini semua berkat pengalaman yang dia bangun dari pertempuran di kehidupan lamanya sampai sekarang. Berkat serangan terus-menerus dari bayi itu, kekuatan monster itu telah sangat berkurang, dan satu serangan lagi seharusnya cukup untuk menjatuhkannya. Dia tidak boleh terlalu sombong. Meskipun monster itu telah sangat melemah oleh serangan konstan, ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengambil salah satu duri dari punggungnya dan melemparkannya ke arah bayi itu dengan kekuatan yang luar biasa. Achen cukup cepat untuk menghindari serangan itu, tetapi duri itu masih berhasil memotong dahi hingga dalam. Dia melompat menjauh, memberikan jarak yang signifikan antara dia dan monster. Sebelum monster itu bisa meluncurkan serangan lagi. Jika monster itu terus menyerang seperti itu, maka bayi itu tidak punya kesempatan untuk mendekat untuk menghabisinya. Untuk saat ini, dia harus mencoba dan memikirkan strategi lain seperti serangan kejutan, atau dia harus menemukan cara untuk mengalihkan perhatiannya. Tidak ada waktu yang tersisa, dan dia akan segera merasakan efek samping dari menggunakan kekuatan penuh kekuatannya. Untuk saat ini, dia mungkin harus lari dan membawa ibunya pergi sebelum ibunya terluka. Saat dia masih mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan, dia memperhatikan ibunya dengan tak berdaya melihat ke lantai dasar. Sepertinya waktunya habis lebih cepat dari yang dia antisipasi, dan sekarang ibunya sudah bangun, dan dia dengan putus asa mencarinya. Saat ibunya mencari-cari, dia berhadapan langsung dengan monster itu dan menatapnya dengan kaget. Namun, alih-alih berlari, dia merogoh sakunya untuk mengambil sesuatu, dan Achen dengan putus asa berteriak agar ibunya lari karena dia pasti tidak akan bisa melawan monster itu sendirian. Tapi sebagai ibu protagonis, dia pasti punya trik sendiri. Dari sakunya, dia mengeluarkan alat kejut listrik dan menembakkannya ke monster itu, menyetrumnya dengan listrik yang kuat dan menyebabkannya membeku. Mungkin tidak konvensional, tapi inilah tepatnya pengalihan yang dicari bayi itu. Achen melompat dari bangunan menuju jalanan di bawah tepat saat monster itu pulih dan mengayun ke arah ibunya, membuatnya terbang mundur. Saat dia jatuh ke lantai, dengan nyaman menghadap jauh dari monster itu, Achen datang, turun dari langit dengan niat serangan besar-besaran untuk menyingkirkan sampah itu sekali dan untuk selamanya. Monster itu mendoma tepat pada waktunya untuk melihat bayi dengan tumpukan energi besar di katinya turun ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Serangan itu mendarat tepat di kepala monster itu, menghancurkannya segera dan membunuhnya seketika. Ibunya masih di lantai, tidak sadarkan diri saat bayi itu berjalan ke arahnya untuk memeriksa kondisinya. Meskipun dia belum terlalu menyukainya, akan jauh lebih berbahaya baginya jika ibunya tidak ada di sana untuk melindunginya. Tidak hanya ibunya datang untuk mencoba menyelamatkannya meskipun ada bahaya, dia juga mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Masih banyak pelatihan yang harus dia lalui sebelum dia bisa berguna baginya, tapi sepertinya dia setidaknya bisa mempercayainya. Saat dia memikirkan hal itu, efek samping dari kekuatannya muncul, dan dia pingsan di samping ibunya, kehilangan kesadarannya juga. Saat dia bangun lagi jauh kemudian, dia memiliki perban di kepalanya, dan seorang pria bermata merah yang aneh sedang memasang popok baru untuknya. Achen tidak mengenali orang asing itu, dan bentuk pertahanan diri langsungnya adalah mengencingi pria itu untuk mencoba menakutinya agar pergi. Ibunya dengan cepat bergegas meminta maaf, berharap pria aneh itu tidak tersinggung. Dia menyeka air seni dari wajahnya, menerima kenyataan bahwa dia kemungkinan besar baru saja menakuti anak itu, dan itulah mengapa itu terjadi. Dia kemudian bertanya kepada ibunya apakah dia rukun dengan anjing itu, dan sepertinya ibunya mengenal pria itu. Pria itu kemungkinan besar adalah mantan pemilik anjing itu, dan dia berterima kasih padanya karena telah menjaga anjing itu. Achen lebih khawatir tentang fakta bahwa ibunya pasti melihat monster yang menyerang mereka sebelumnya, tetapi dia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lalu dia memperhatikan rambutnya basah. Itu mungkin berarti ibunya menangis diam-diam lagi saat dia tidur. Pria itu memberitahu ibunya bahwa mereka akan pergi untuk menimbun persediaan dan mengundangnya untuk ikut bersama mereka. Itu menarik perhatian Achen saat dia menyadari bahwa menimbun persediaan dan membelinya semua dengan bantuan orang lain jelas bukan keputusan yang buruk. Namun, sebelum dia ikut, dia masih harus mengambil inti kristal dari monster yang dia kalahkan. Dia melompat keluar dari kereta bayinya dan bergegas menuju sisa-sisa monster itu. Begitu dia menggunakan ekor todinya untuk menyerapnya, dia segera mendapatkan kekuatan monster itu. Kali ini sepertinya keterampilan pengerasan, dan itu sudah menyatu dengan aliran darahnya. Itu bukan keterampilan yang buruk, dan sekarang dia bisa menggunakan ekornya sebagai semacam perisai. Tetapi sebelum dia merangkak kembali ke kereta bayinya, dia melihat pria aneh tadi sedang menelepon di ponselnya. Dia sedang berbicara dengan seseorang, dan mereka sepertinya berbicara tentang fakta bahwa dia dan ibunya hanyalah beban bagi mereka. Dia juga mengungkapkan bahwa alasan dia membawa mereka berdua adalah karena dalam keadaan darurat, mereka dapat digunakan sebagai umpan dan setidaknya menjadi sedikit berguna. Pria itu benar-benar gila, dan jelas dia memiliki niat buruk. Dia memberitahu orang di sisi lain, telepon untuk mengambil kendaraan lain dan mengambil lebih banyak persediaan. Saat Achen mendengarkan percakapan itu, dia tidak sengaja menabrak truk tempat dia bersembunyi, dan pria itu dengan cepat berbalik siap menyerang siapapun yang mengupingnya. Pria itu menghampirinya, tetapi dia jelas berharap melihat seseorang yang mengancam dan malah melihat bayi kecil, yang membuatnya menurunkan kewaspadaannya. Pria itu menepuk kepala Achen dan bertanya bagaimana dia sampai di sana. Kemudian dia kembali menelepon dan memberitahu orang di ujung telepon bahwa bayi itu mendengar percakapan mereka, tetapi dia tidak peduli tentang itu karena dia hanya bayi. Selain itu, karena Achen hanya bayi, membunuhnya tidak akan menjadi masalah. Bayi itu
itu menundukkan kepalanya dengan cemas setelah menyadari bahwa pria itu benar-benar gila. Mereka semua masuk ke mobil, dan ibunya mengamankannya di kursi pengaman anak di belakang. Kemudian mereka bersiap untuk berangkat dengan pria itu dan 3 orang lainnya di dalam mobil. Chen tidak mempercayai pria gila itu sebagai pengemudi, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika dia setidaknya bisa menggunakan kekuatannya, maka dia akan mampu menghancurkan pria gila itu dalam sekejap dan membuktikan siapa yang lebih kuat. Orang-orang lain di mobil mulai berkenalan, dan ibunya mencoba memulai percakapan dengan menawarkan beberapa makanan ringan kepada yang lain. Sangat aneh bahwa orang-orang ini tampak begitu tenang meskipun semua yang sedang terjadi. Chen mulai bertanya-tanya apakah mereka bahkan pernah melihat rekaman monster dan mengapa ada orang yang keluar rumah saat ini. Pria itu menyalakan mobil dan melambai pada orang di kompleks tempat mereka tinggal saat mereka pergi. Chen menyadari bahwa kurangnya kesadaran mereka mungkin adalah semacam pertahanan diri. Bagaimanapun, bahkan jika orang melihat monster atau mayat, itu tidak selalu berarti dunia akan berakhir. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bertindak normal dan mencoba menyembunyikan ketakutan mereka. Saat mereka terus berkendara melalui kota, Nona Ling mengeluarkan sekotak sandwich untuk dibagikan kepada semua orang di dalam mobil. Orang-orang di dalam mobil semuanya adalah penghuni gedung apartemen tempat Chen dan ibunya tinggal. Ada ibunya, Ling Yinyu, penghuni kamar 502. Lalu ada Denku, penghuni kamar 103. Dan akhirnya, ada Ryu Kaison, penghuni kamar 104. Ibunya terus menawarkan makanan ringan kepada orang lain di dalam mobil saat mereka berkendara ke supermarket. Ryu Kaison bertanya pada ibunya bagaimana dia berhasil membesarkan anak sendirian meskipun keadaannya sulit. Lagi pula, dia masih muda dan cantik dan sepertinya dia tidak bekerja. Juga berbahaya pergi keluar dengan anak kecil. Ibunya awalnya mempertimbangkan untuk meninggalkannya di rumah, tetapi dia menyadari bahwa setiap kali Chen ditinggal sendirian, dia mulai bertingkah gila. Dia harus membawanya bersamanya setelah memikirkannya dengan matang. Chen secara tidak sadar mencoba menyuruh ibunya berhenti bicara saat ibunya menghela napas sambil memikirkan semua kekacauan yang terjadi karena anaknya selama beberapa hari terakhir. Salah satu pria di depan adalah Chim Minoru dari kamar 504. Pengemudi berkomentar bahwa Ling berguna dalam pertarungan, terutama karena dia berhasil melumpuhkan monster besar dengan pistol kejutnya. Mereka juga membawa anjing itu di truk yang mengikuti mereka, jadi mereka memiliki kekuatan serangan tambahan jika sesuatu terjadi. Ibu Chen tidak ingat apa yang terjadi, dan dia tidak menyadari bahwa anaknya lah yang melakukan semua pekerjaan itu. Saat mereka terus berkendara melalui kota, pengemudi menyadari ada sesuatu yang salah. Seharusnya ada lebih banyak monster di sekitar, tetapi tempat itu sangat kosong. Tiba-tiba, dia melihat seseorang berlari di jalan yang jelas mencari bantuan. Saat dia berlari melalui jalan mencari tempat untuk bersembunyi, dinding bangunan terdekat meledak dan sebuah tangan terulur ke arahnya. Kemudian dia tiba-tiba diserbu oleh beberapa monster sekaligus. Pengemudi menyuruh mereka untuk berpegangan erat saat dia mencoba mengerahkan mobil untuk menghindari tabrakan dengan monster dan gadis itu. Mobil dan truk keduanya melaju untuk menghindari kerumunan kecil monster dan mereka berhasil bergerak dengan aman. Anjing itu menggombong keras di kursi belakang saat monster-monster itu mengerumuni gadis itu dan menariknya ke tanah. Dia berteriak minta tolong saat monster-monster itu menumpuk di atasnya dan menyerangnya. Hari ini sangat sibuk sejak saat Chen dan ibunya meninggalkan rumah mereka. Mereka dikelilingi oleh monster dan Chen mengambil waktu sejenak untuk menganalisis situasi mereka. Monster berkepala serangga yang mengelilingi mobil semuanya memiliki bekas sengatan di leher mereka. Pengendali semua monster itu pasti semacam cyborg. Pengendali parasit adalah monster tipe parasit dan mereka memiliki kemampuan untuk mengubah manusia menjadi cyborg. Kekuatan mereka tidak banyak secara individu, tetapi dalam jumlah besar itu cerita yang berbeda. Dan selama pengendali itu berkeliaran, monster cyborg akan terus berlipat ganda. Hal terbaik yang bisa mereka lakukan adalah menemukan cara untuk segera melarikan diri. Sisa monster serangga yang tidak menumpuk pada gadis malang tadi mulai datang ke arah mobil untuk menyerang mereka yang ada di dalamnya. Mereka terlalu dekat untuk kenyamanan pengemudi. Dalam hitungan detik, salah satu monster berhasil menembus kaca depan mobil. Ajon menoleh ke sekeliling dan sadar bahwa mereka semua mungkin bisa selamat, tapi dia harus segera mengusir monster-monster itu sebelum jumlah mereka menjadi terlalu banyak. Sayangnya, dia hanya bisa menggunakan kekuatannya selama 30 detik, dan jika dia menyia-nyiakannya di sini, maka semuanya akan berakhir. Dia mengamati seisi mobil dan bertanya-tanya apakah ada penumpang yang bisa bertarung. Ryu menatap keluar dengan panik ke arah gadis yang sedang dipukuli dan disantap oleh monster. Gadis itu berteriak pada orang-orang di dalam mobil agar berhenti membuang waktu dan menyelamatkannya. Hal itu langsung membuat Ajon kesal karena dia sadar gadis itu hanya akan menjadi beban bagi mereka nantinya, bukannya mencari cara untuk membantu semua orang. Dia malah hanya merengek agar diselamatkan. Lebih baik mereka meninggalkannya saja karena dia tidak berguna dalam pertarungan. Chim Minoru memperingatkan mereka untuk tidak menyelamatkan gadis itu. Lehernya sudah memiliki luka yang sama dengan monster lainnya, yang berarti dia kemungkinan besar sudah tidak bisa diselamatkan. Chim Minoru jelas memiliki mata yang tajam, tapi dia mungkin terlalu tua untuk bisa berguna dalam pertempuran. Namun, setidaknya dia cukup kuat untuk membawa perbekalan. Sang pengemudi bertanya apakah mereka harus menyerbu ke tengah kekacauan itu. Tapi jika mereka ingin menyerang, mereka harus menyingkirkan para monster terlebih dahulu sebelum mereka semua tewas. Ajon tidak menyukai ide itu karena terasa seperti si pengemudi ingin mencelakai mereka. Mereka tidak bisa mengandalkan pria itu saat situasi genting. Orang yang mengemudikan truk di belakang mereka kemungkinan besar sama saja. Denku mengambil benda keras dari suatu tempat di dalam mobil dan mengumumkan bahwa dia akan membantu semampunya. Dia terlihat seperti pengecut, tapi mungkin dia adalah tipe karakter yang tiba-tiba mengamuk tanpa diduga. Dia mencoba mengatakan bahwa dia tidak takut, tapi jelas sekali
sekali dia sama sekali tidak bisa diandalkan. Sepertinya, tidak ada seorang pun di dalam mobil yang mampu mengalahkan monster yang mengepung mereka. Ibunya merogoh tas untuk mengambil senjata yang dia gunakan sebelumnya. Begitu Dan mendengar ibunya akan keluar dengan senjata, dia memutuskan tidak perlu pergi lagi. Saat mereka sedang berbicara, sebuah benda tajam tiba-tiba menusuk ke dalam mobil, menembus dada Dan. Kemudian dia tiba-tiba terlempar keluar dari mobil seperti boneka kain. Cakar tajam menghujam sisi mobil dan monster serangga lain memamerkan kepalanya yang mengerikan ke dalam kabin. Lalu seketika menusukkan cakar ke tubuh Ryu, membunuhnya seketika. Sepertinya ini adalah tubuh utama dari semua cyborg tersebut. Monster itu pasti bersembunyi di suatu tempat menunggu waktu yang tepat untuk menerkam. Karena tidak ada orang di dalam mobil yang bisa diandalkan. Sepertinya si bayi harus turun tangan menghadapi situasi ini. Namun sebelum dia sempat bangkit, sengat tajam melesat langsung ke arah ibunya. Dia tidak cukup cepat untuk menghentikannya, tetapi alih-alih menusuk sang ibu, sengat itu secara tak terduga justru menancap pada bantalan kursi mobil. Mereka menoleh ke depan dan melihat Shin Minoru secara tak terduga menahan monster itu. Shin Minoru menyadari bahwa orang ini pastilah bos dari semua monster tersebut. Monster itu berbalik dan mencoba menusuk wajahnya, tetapi dia mencengkeram sengat itu dan mematahkannya. Jelas bahwa pria ini memiliki kemampuan yang jauh melampaui orang biasa karena dia berhasil melumpuhkan bos monster itu dengan tangan kosong. Monster itu menjerit saat dia menusukkan sengatnya sendiri ke lehernya. Kemudian, saat jeritan monster itu perlahan memudar dan ia mati, Shin Minoru menjatuhkan bangkai tersebut ke jalanan. Sambil mengusap darah dari wajahnya, dia mengeluh tentang betapa tuanya dirinya sekarang. Sementara itu, Achen menatap dengan penuh kekaguman karena sadar pria tua itu adalah petarung yang tangguh. Namun, dia sadar bahwa pertarungan belum berakhir. Monster di tanah itu memiliki fase kedua dan mereka tidak boleh lengah. Achen tidak tahu siapa pria tua ini, tapi sekadar mengincar jantung tidaklah cukup untuk membunuh monster tersebut. Benar saja, monster itu mulai bangkit lagi dan jelas akan menyerang kembali. Dia tidak punya suara untuk berbicara, jadi dia hanya punya satu cara untuk memperingatkan pria tua itu sebelum keadaan memburuk. Dia berteriak sekeras mungkin, membuat pria tua itu menoleh ke belakang dan nyaris menghindari serangan mendadak dari monster serangga tersebut. Pria tua itu pernah melihat ini saat dia masih di divisi tempur khusus. Dia segera sadar bahwa monster itu tidak akan mati hanya dengan ditusuk jantungnya. Itu menjelaskan mengapa pria itu tampak sangat kuat. Dia pernah bekerja di divisi tempur khusus dan itulah alasan dia terlatih menghadapi monster seperti ini. Pria itu melompat keluar dari mobil untuk menyerang dan menjatuhkan monster tersebut. Sepertinya monster itu tidak akan mati dengan cara mudah. Jadi Shin Minoru memutuskan kali ini dia akan mengerahkan seluruh energinya untuk menghancurkan monster itu sekali dan untuk selamanya. Dia mencengkeram kepala monster itu dan menghantamkan lututnya. Wajahnya membuat tengkoraknya langsung retak. Hanya dari sedikit pertempuran yang dia lakukan, terlihat jelas dia memiliki pengetahuan bertarung yang murni dan keputusannya untuk mengincar kepala dibuat dengan sangat cepat. Seharusnya Achen sadar lebih awal bahwa pria tua itu berasal dari militer dan memiliki keterampilan khusus di atas penumpang lainnya. Di kehidupan sebelumnya, saat dia menjadi anjing bagi organisasi, meskipun militer sudah musnah saat dia mulai beraksi, dia mendengar rumor bahwa setelah pemerintah runtuh, militer menjadi kekuatan terbesar yang melawan monster. Mereka adalah musuh organisasi saat itu, tapi di antara mereka, ada divisi tempur khusus yang menjadi unit inti. Sepertinya, mereka menjalani pelatihan khusus dan menjadi duri dalam daging bagi organisasi. Berkat usaha pria itu, mereka akhirnya bisa pergi ke supermarket dan mendapatkan perbekalan yang diperlukan. Ibunya awalnya menyarankan agar mereka pulang saja, tapi Shin Minoru langsung menepis ide itu dan mengatakan bahwa jika mereka pulang, sesuatu yang lain mungkin terjadi. Jadi, mereka harus terus bergerak maju. Sepertinya mereka akhirnya memiliki orang yang bisa diandalkan, tetapi sekarang Achen harus mencari cara untuk menarik pria ini ke pihak mereka. Mungkin dia bisa mengirim perintah militer palsu, atau memeras Hot agar memberikan informasi orang dalam, atau dia hanya perlu menempel pada pria itu dan memaksanya melindungi mereka. Hanya memikirkan cara memanfaatkan pria itu untuk keuntungan pribadi. Membuat bayi itu tersenyum licik. Saat dia berpikir apa yang harus dilakukan, pria itu menepuk kepalanya. Kemudian dia memberitahu Nona Lin agar tetap dekat dengannya dan Achen supaya dia bisa melindungi mereka. Lin segera setuju dan berjanji untuk tidak menjadi beban dan akan mengikuti pria itu dengan patuh. Shin Minoru memberitahu agar jangan terlalu berharap banyak darinya, dia hanya ingin membantu. Lin berterima kasih pada pria itu karena telah membantu mengalahkan bos monster tadi, tapi dia meminta agar hal itu jangan dibahas. Lagi pula, jika Achen tidak berteriak tadi, maka pria itu pasti sudah tewas oleh serangan monster tersebut. Lalu dia memberitahu bayi kecil itu bahwa semakin bodoh seseorang, semakin besar keinginan mereka akan keuntungan. Kedengarannya seolah dia bisa membaca pikiran anak itu dan mengetahui niat egois yang dia miliki sebelumnya. Achen melipat tangannya dan memutuskan untuk menerima bantuan pria itu dengan damai, tapi dia tahu sifat Shin Minoru pada akhirnya akan menjadi kelemahannya sendiri. Mereka akhirnya mencapai supermarket yang menjadi tujuan sejak awal, tetapi pintunya tertutup. Sepertinya hari ini mereka libur. Iklan mengatakan supermarket akan buka, tapi tempat itu jelas tutup untuk bisnis. Achen tahu bahwa Hot adalah pertas ulung dan kemungkinan besar dia menutup supermarket itu dari jarak jauh. Tiba-tiba pintu terbuka dan si pengemudi menjelaskan bahwa dia meminta temannya membuka pintu dari tempat lain. Saat mengatakannya, dia tersenyum dan menunjukkan ponselnya, mengingatkan mereka untuk berterima kasih pada temannya nanti. Hal itu membuat Achen curiga dan dia diam-diam mengambil ponsel ibunya dari tas untuk memeriksanya. Dia membuka pesan dan melihat Hot baru saja mengirim informasi bahwa dia melihat mobil mereka di kamera keamanan dan membukakan pintu. Itu memastikan bahwa pengemudi memang mengenal Hot. Hal itu membuat segalanya jauh lebih rumit karena Hot dan pengemudi itu adalah orang-orang yang sangat mencurigakan baginya. Mereka
mereka akhirnya masuk ke supermarket dan Achen merasa lelah karena mereka akhirnya sampai di tujuan. Supermarket itu sangat besar dan ada banyak perbekalan di gudang. Tidak ada kamera di area tersebut, jadi sepertinya bayi itu tidak perlu khawatir terlihat saat menggunakan kekuatannya. Lalu dia menyadari bahwa pria tua itu membawa rak senjata bersamanya. Itu sudah bisa diduga dari mantan prajurit divisi tempur khusus. Tapi sekarang setelah mereka berada di supermarket, pria yang menuntu mereka sepanjang waktu ini tiba-tiba menghilang. Tidak terlihat ada staf di supermarket, jadi tidak ada cara bagi mereka untuk membayar atau kasir. Saat mereka mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan di gudang, mereka mendengar suara tepuk tangan. Dari sudut lain gedung itu, mereka menoleh ke depan dan melihat pria tadi tersenyum sinis sambil menepuk-nepuk kotak di sekitarnya. Lalu dia menyatakan bahwa semua barang di toko sudah dibeli oleh organisasinya. Momen yang paling ditakuti akhirnya menjadi kenyataan. Orang yang berdiri di depannya tidak lain adalah anggota organisasi. Bahkan anjing K tidak menyukainya karena anjing itu mulai menggonggong dengan ganas. Pengemudi itu akhirnya menunjukkan jati dirinya, mengaku bahwa dia hanya memanfaatkan mereka semua untuk mendapatkan akses ke supermarket. Sekarang setelah dia selesai dengan mereka, saatnya membuang mereka seperti sampah yang tidak berharga. Selama monolog sombongnya, K langsung melihat tato di lengan pria itu, yang merupakan tanda jelas bahwa dia benar-benar milik organisasi. Dengan sorot mata yang gelap, pria itu menyatakan bahwa supermarket sekarang milik East Lotus Society. Suaranya penuh ancaman. Ancaman itu terutama ditujukan pada pria militer tua itu. Saat dia menarik senjata dari sakunya, dia memperingatkan mereka untuk tidak bergerak. Nama perkumpulan itu seketika menarik perhatian K. Dia sadar bahwa cabang organisasi ini sama sekali bukan organisasi biasa. Mereka adalah kelompok pelopor yang bertanggung jawab menegakkan proyek perburuan. Kelompok ini sudah menyebarkan kejahatan mereka bahkan sebelum bencana dimulai. Itu pasti alasan mereka mengumpulkan perbekalan karena mereka merasakan bencana yang akan datang. Sekarang K mengerti mengapa dia memiliki firasat buruk tentang pria ini, sesuatu yang dia rasakan dari nada bicaranya yang sombong. Tapi siapapun orang ini, bayi K siap untuk menjatuhkannya. Sementara itu, Lin dan pria tua itu dengan cepat menangkap gawatnya situasi dan menyadari ada anak buah yang mengepung mereka. Namun pria tua itu bersiap, dia segera mengambil sekop dan melemparkannya ke generator. Sekop itu menghantam dengan kekuatan besar, tertanam ke dalam mesin yang bisa meledak kapan saja dan suara ledakan yang potensial mulai bergema di area tersebut. Namun pengemudi itu tetap berdiri dengan tenang, sesuatu yang tidak luput dari perhatian pria tua itu. Sesaat kemudian, pria itu menyeringai dan mengeluarkan remote untuk mengendalikan kereta dorong. Pria tua itu sadar situasi mulai lepas kendali. Dia melompat untuk menerjang pengemudi, tetapi pada detik terakhir, dia terlempar kembali oleh tumpukan kardus. Sesaat kemudian, pria tua itu mendapati dirinya menatap ujung laras pistol. Sambil tertawa kecil, anggota organisasi itu berkomentar bahwa dia tidak akan membiarkan seorang veteran militer lolos begitu saja. Dia kemudian memperingatkan pria tua itu untuk tidak bergerak, tetapi tiba-tiba, Lin turun tangan dengan senjata di tangan, memperingatkan pria itu untuk menjauh dari pria tua itu atau dia akan menembak. Dia menuntut untuk mengetahui motifnya. Pria itu, yang jelas merasa terhibur, sadar betapa sangat polosnya wanita itu karena tidak memahami situasi sampai saat ini. Dia bahkan bertanya apakah wanita itu akan tetap menganggapnya tidak bersalah setelah dia menembaknya. Lin, yang masih hidup dalam dunianya yang ceria, menawarkan untuk berbagi perbekalan seolah-olah dia sedang mengadakan piknik. Pria itu tertawa melihat kenaifannya yang hampir mengesankan. Dia bersikap seolah dia yang memegang kendali di sini. Dia kemudian mengingatkan Lin tentang saat dia meninggalkan anjing itu bersamanya, tentu saja bukan karena kebaikan hati, tetapi karena saat dia pergi mengambil uangnya, pemilik anjing itu sudah mati. Jadi tentu saja, dia pikir mungkin sekalian saja menyingkirkan anjing itu. Saat itulah Lin muncul dan dia pikir akan menghibur melihat bagaimana wanita itu menangani anjing dewasa dan bayi. Mengejutkan, semuanya berjalan lancar saat itu, tapi sekarang, dengan pistol siap di tangannya, saat dia menolak ide berbagi perbekalan, jumlahnya tidak akan cukup untuk semua orang. Detik berikutnya, semua anak buahnya menodongkan senjata ke arah mereka. Sang bos menyatakan bahwa orang lemah seperti Lin harus mati. Momen ini memicu ingatan K saat dia berada di bawah kendali organisasi, tidak punya pilihan selain makan tikus hanya untuk memuaskan rasa laparnya. Saat itu, dia dipandang rendah persis seperti ini. Dia tersadar dari lamunannya ketika anjingnya bersiap menyerang para preman. K segera melemparkan lendir ke generator yang menyebabkan pemadaman listrik. Detik berikutnya, kegelapan menelan segalanya dan sang bos berteriak agar semua orang berhenti menembak sampai mereka bisa menemukan cahaya. Pada saat yang sama, sang bos mengangkat senjatanya. Mengambil kesempatan, K mengaktifkan kekuatannya dan hendak memukulnya ketika pria tua itu tiba-tiba ikut campur, menendang sang bos. Baik K maupun pria tua itu saling menatap dengan takjub. K mengerti bahwa kesialannya adalah terlihat oleh pria tua itu yang merupakan bagian dari militer. Akhirnya, mereka mungkin menganggapnya sebagai monster dan ada kemungkinan nyata dia akan dijadikan subjek penelitian karena kekuatannya. Seperti dugaan, pria tua itu berpikiran sama karena dia bertanya-tanya apakah K adalah monster. Saat dia bersiap menyerang, bayi K segera melompat dan menetap di atas, tepat di titik buta pria tua itu. Pria tua itu menyalakan senternya. K juga berencana menyalakan lampu, tapi dia waspada terhadap pria tua itu. Dia mendengus, sadar dia tidak punya pilihan lain sekarang selain menjatuhkan pria tua itu terlebih dahulu. Namun, rencananya terganggu oleh suara tiba-tiba yang menyadarkan semua orang. Orang-orang menoleh ke atas dan melihat lendir yang mengalihkan perhatian seluruh kelompok.
kelompok. Dengan senyum sombong, Kay mengambil tempat duduk biasanya di keranjang dan bersiap menikmati pertunjukan. Yang mengejutkan, lendir itu berubah menjadi doppelganger pria tua itu. Ia menyerangnya dan segera, semua orang mendapati diri mereka bertarung melawan klon mereka sendiri. Pria tua itu juga bersiap untuk bertempur melawan tiruannya, sambil mengumpat pelan karena bencana baru ini. Lin ketakutan melihat klon sempurna dirinya berdiri tepat di depannya dan memohon agar klon itu tidak mendekat. Suaranya menarik perhatian pria tua itu. Dia menoleh ke belakang dan melihat Kay menangis di dekatnya sementara klonnya mencoba memanjat ke dalam keranjang. Pria tua itu berasumsi dia pasti pernah melihat klon ini sebelumnya. Itu berarti rencana si bocah kecil berhasil dengan sempurna karena dia sekarang meneteskan air mata buaya, hanya menunggu pria tua itu datang seperti ksatria berbaju zirah. Seperti dugaan, pria tua itu segera menyerang klon saat ia mencoba menjangkau Kay. Namun, dia menjadi frustrasi ketika klon itu kembali terbentuk dengan mudah berkat sifatnya yang seperti lendir. Sadar kekuatan fisik saja tidak akan berhasil, dia melemparkan sekopnya, memutuskan saatnya menerapkan strategi baru yang lebih cocok untuk menghadapi monster seperti ini. Dia membuka kotak senjatanya dan menarik keluar pistol. Sementara itu, Ling berhasil mengalahkan klonnya menggunakan pistol listrik karena listrik diketahui sebagai kelemahan makhluk lendir. Kay juga mengalahkan klonnya melalui rentetan serangan yang tak henti-hentinya, kelemahan lainnya yang diketahui. Pada akhirnya, pria tua itu menghancurkan klonnya menggunakan kekuatan tembakan. Tapi pertempuran belum berakhir. Klon lendir lain meluncurkan dirinya ke arah Lin, namun pria tua itu menembaknya pada saat terakhir. Namun, makhluk itu masih hidup dan mencoba terbentuk kembali. Tetapi, pria tua itu terus menembak, bertekad untuk menghabisinya. Dia mungkin tidak membunuhnya sepenuhnya, tapi dia pasti telah melakukan kerusakan serius. Namun pada saat yang sama, sang bos juga bangkit kembali, siap menyerang. Saat pria tua itu tetap sibuk melawan lendir, Kay mengumpat pelan karena frustrasi dengan situasi tersebut. Dia tidak bisa menggunakan kekuatannya secara terbuka, melakukannya bisa mengungkap rahasianya. Dia terkejut ketika sang bos tiba-tiba mencengkeramnya dan menyanderanya, memperingatkan Lin dan pria tua itu untuk menjatuhkan senjata mereka. Apa yang tidak disadari sang bos, bagaimanapun, adalah bahwa dia baru saja membuat segalanya lebih nyaman bagi bocah pintar kita. Kay diam-diam mengaktifkan kekuatan lendirnya dan mengambil kendali atas salah satu anak buah sang bos. Anak buah itu kemudian membuka segel granat dan sesaat kemudian, ledakan besar mengguncang area tersebut. Meskipun sang bos selamat dari ledakan itu, dia masih mencengkeram Kay. Kay, bagaimanapun, menggunakan kekacauan itu untuk keuntungannya karena dia melihat inti kristal tingkat pertama dan segera menyambarnya dengan ekornya sebelum ada yang menyadarinya. Sang bos, yang terguncang hebat dan hampir tewas dalam ledakan, bergegas ke ruangan lain dan membanting pintu. Di belakangnya dalam upaya putus asa untuk melindungi diri. Di dalam ruangan, beberapa preman lain sedang menunggu. Sang bos menyatakan sudah waktunya untuk pindah dan memerintahkan mereka menyiapkan mobil karena mereka akan keluar dari sini. Para preman segera mulai patuh. Pada saat itu, bocah kita melihat tato lain. Yang satu ini terukir di sisi leher pria itu, mengungkapkan namanya. Sekarang semuanya menjadi sangat jelas bagi Kay. Orang ini tidak lain adalah bos sebenarnya dari organisasi Lai. Dialah yang mengubah hidup Kay menjadi neraka di kehidupan sebelumnya. Saat itu, bagaimanapun, Lai selalu mengenakan topeng, itulah sebabnya Kay tidak pernah melihat wajahnya. Siapa sangka dia akan mendapat kesempatan untuk melihatnya sekarang, sebagai bayi. Tidak kurang, tatapan bayi Kay begitu intens hingga Lai benar-benar merasakannya dan bahkan memarahinya karena kesal. Sesaat kemudian, kabut merah mulai memenuhi udara di sekitar mereka. Ini disebut debu merah, yang merupakan fenomena berbahaya di dunia yang dipenuhi katalis ini, berbahaya bagi manusia manapun. Mereka yang bersentuhan dengannya entah mati atau bermutasi menjadi monster. Hal itu menjelaskan mengapa, beberapa saat kemudian, beberapa anak buah Lai mulai berubah menjadi monster mengerikan dan menyerbu ke arah mereka. Namun Lai, dengan cara kejamnya yang biasa, memutuskan untuk menggunakan Kay sebagai umpan monster. Tanpa berpikir dua kali, dia melemparkan bayi itu ke ruangan dengan makhluk-makhluk itu dan melarikan diri dari tempat kejadian, meninggalkannya. Kay, seperti biasa, memahami rencananya dengan baik, tapi dia siap melepaskan kekuatan aslinya bahkan dengan saksi yang hadir. Dia menarik inti dari sakunya dan mengaktifkannya. Sesaat kemudian, dia berubah menjadi petarung dewasa yang siap bertempur. Monster yang luar biasa itu menyerbu ke arahnya, tetapi tentakelnya mencegat serangan itu tanpa ragu. Sekarang menyatu dengan inti kristal, kemampuannya mencapai ketinggian baru, begitu ditingkatkan sehingga monster-monster di sekitarnya hampir tidak terdaftar sebagai makhluk fisik lagi. Makhluk lain mencoba serangan laser dari matanya. Tanpa bergeming, Kay maju langsung menembus sinar dan menusuk ke dalam tubuh makhluk itu. Dia hampir geli betapa mudahnya dia bisa mengendalikan tubuhnya. Tentakelnya sekarang bergerak dengan keanggunan mematikan, mengiris monster seperti sayuran di talenan. Sementara itu, Lai menyaksikan pemandangan itu terungkap dengan rasa ngeri yang meningkat. Bingung dan terguncang, dia gagal memahami identitas Kay setelah melewatkan transformasi dari bayi menjadi prajurit. Satu pandangan ke wajah pucatnya memberitahu Kay segalanya. Dia tahu Lai belum mengenalinya. Itu membuatnya semakin memuaskan. Kay bergerak maju, matanya gelap dengan tujuan. Tidak ada keraguan sekarang. Momen pembalasan akhirnya tiba. Meski
ketakutan, Lai segera bersiap untuk membela diri. Dia mengeluarkan pistolnya dan menembaki Kei. Untungnya, Kei lebih cepat dari peluru itu sendiri. Meskipun tubuh yang diubahnya bukan tubuh aslinya, dibandingkan dengan bentuk bayinya, kecepatan dan kelincahan yang ditawarkannya berada di level yang sama sekali berbeda. Saat Kei menutup jarak, hanya 1 inci jauhnya, Lai berasumsi dia pasti monster. Tapi bocah kita tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dalam satu gerakan cepat, dia melemparkan Lai melintasi ruangan dan membantingnya ke sudut. Sekarang batuk darah, Lai bergumam tentang cerita yang pernah dia dengar dari seseorang, tetapi sekarang melihat itu benar. Kei sebentar bertanya-tanya siapa orang itu, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Lai tiba-tiba mengeluarkan jarum suntik dan menyuntikkan obat aneh ke dirinya sendiri. Dalam beberapa saat, tubuhnya mulai bergeser secara mengerikan, berubah menjadi bentuk monster. Menyaksikan transformasi itu, Kei segera menyadari kebenaran bahwa jauh sebelum katalis besar, organisasi sudah bereksperimen dengan obat ini, sebuah formula yang dirancang untuk mengubah manusia menjadi monster tanpa menghilangkan kewarasan mereka. Saat monster itu tumbuh, Kei terlihat sangat ketakutan. Ia menerjangnya segera, dan meskipun dia nyaris berhasil memblokir serangan itu, dia dengan cepat membalas dengan tentakelnya. Namun dari bentrokan tunggal itu, dia menyadari lawannya bukan ancaman biasa. Monster itu melanjutkan serangannya yang tanpa henti, memukulnya dengan tentakel perak yang dihindari Kei dengan sempit. Hanya dengan mengamati gerakannya, Kei mengerti makhluk ini dimaksudkan untuk menjebaknya sejak awal. Rasa dingin merambah di punggungnya saat dia mengenalinya bahwa ini adalah monster yang sama yang membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Tapi kali ini dia bukan orang yang sama. Dia bukan lagi versi dirinya yang tidak berdaya, dan dia tidak berniat mati karena binatang yang sama lagi. Dengan tekad baru, dia menghindari setiap serangan dengan fokus tajam dan energi yang menantang. Lalu tiba-tiba, ledakan kuat meletus terhadap monster itu. Saat debu mengendap, Kei melihat pria militer tua itu mengisi ulang senjatanya dengan peluru yang telah dia curi dari East Lotus Society. Ironi itu tidak hilang darinya. Pria tua itu menggunakan senjata orang jahat untuk tujuan yang baik. Sementara itu, Kei mencoba memproses pergeseran tiba-tiba dalam pertempuran. Pria tua itu menargetkan monster mata raksasa, yang ternyata adalah Lai, masih disamarkan dalam bentuk monsternya. Menyaksikan arus berbalik, Kei tidak bisa menahan senyum lebar. Permainan sedang berubah, dan kali ini demi keuntungannya. Lai ingat saat dia bergabung dengan organisasi, ketika salah satu perwakilannya memancingnya. Dengan memperingatkan tentang bencana yang akan datang di dunia, dia membuatnya terdengar seperti bergabung dengan organisasi adalah satu-satunya cara baginya untuk bertahan hidup. Kemudian dia memberinya obat sebagai hadiah karena bergabung, sambil menambahkan bahwa itu bisa membantunya mengungkap sifat aslinya. Pada saat itu, saat dia melihat obat itu, dia tidak yakin dengan kata-katanya. Dia pikir dia sudah tahu sifat aslinya dengan baik. Cukup. Namun begitu dia menyuntikkan serum dan membangunkan sisi monsternya, dia menjadi yakin bahwa wanita itu mengatakan yang sebenarnya, karena dia terlahir sebagai monster yang tumbuh subur dengan mengeksploitasi kelemahan orang lain. Contohnya, saat masih kecil, dia memberitahu seorang wanita gemuk bahwa suaminya berselingkuh. Saat wanita itu marah, dia menambahkan bukti bahwa dia mendengar suaminya memanggilnya. Babi tidur yang jelek beberapa saat yang lalu. Wanita itu, yang mungkin memang tidak percaya diri dengan bentuk tubuhnya, langsung mempercayainya dan menjadi murka pada suaminya. Setelah dipukuli, suaminya memutuskan untuk menceraikannya. Saat suaminya pergi, dia merasa hancur karena merasa dirinya sangat jelek. Dan layaknya malaikat pelindung, Lai memancingnya ke dalam perangkap dengan berjanji akan memperkenalkan wanita itu pada orang-orang yang pasti tidak akan merundungnya. Beginilah cara dia mengeksploitasi hati orang dengan mendapatkan kepercayaan mereka, lalu menguras segalanya. Sifat penipunya telah mengubahnya menjadi seorang penipu ulung, monster dalam balutan kulit manusia. Itulah sebabnya dia sekarang terlahir sebagai monster level 4, si penipu Lai. Hingga saat ini, monster yang disaksikan bocah kita hanyalah halusinasi. Dia melihat monster yang membunuhnya di kehidupan lampau dan ketakutan setengah mati oleh tipu daya Lai. Sementara itu, Lai memutuskan untuk tidak membuang energinya dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang balik dan menang pada akhirnya. Tiba-tiba, dia tertembak peluru dan terkejut melihat pria tua itu siap melawannya lagi. Dia merasa frustrasi dengan umur panjang pria tua itu dan segera menyerangnya. Namun pria tua itu tetap bersembunyi, meluncurkan serangan tanpa menunjukkan dirinya. Lai menyerang lagi, tetapi serangannya disambut serangkaian ledakan. Bentrokan itu menciptakan asap dan debu yang tebal, membuatnya sulit melihat apapun dengan jelas. Memanfaatkan situasi tersebut, Kei bergerak ke titik buta Lai dari belakang. Saat Kei menyerang, Lai mengumpat keras, murka karena dia terbangun dari halusinasi dengan begitu cepat. Kei melangkah maju dan menyatakan bahwa Lai hanyalah penipu level 4 yang tidak akan pernah menjadi sesuatu yang istimewa. Dengan itu, dia menyerang Lai dengan tentakelnya, membuat Lai mengumpat pada tentakel tersebut. Sesaat kemudian, Lai mencoba menciptakan ilusi di sekitar Kei, tetapi kali ini tidak berhasil. Dia frustrasi karena keahliannya gagal. Kei teringat saat dia merasakan kematian di kehidupan lampaunya karena halusinasi tersebut. Sambil berterima kasih dalam hati pada Lai, dia melepaskan kekuatan penuhnya. Lai ketakutan saat Kei, dengan kecepatan kilat, menerjang ke arahnya. Lai berdarah hebat setelah diserang Kei. Kei kemudian bertanya dengan tenang apakah dia sudah selesai. Namun dalam hatinya, dia tahu ini baru permulaan. Dalam 2 jam, gelombang debu merah lainnya akan datang. Ini tidak akan seperti apapun yang pernah dihadapi umat manusia sebelumnya. Ini akan menjadi gelombang cacat yang membuka pintu gerbang neraka. Saat dia bersiap untuk menghabisi Lai, Lai mencoba menghentikannya. Kei menjawab bahwa dia tidak tertarik dengan kata-kata terakhirnya dan bertekad untuk melenyapkannya. Sementara itu, pria tua itu juga memperhatikan kejadian tersebut. Kei mengerti bahwa Lai adalah lawan tanding
penangguh yang masih ingin bertarung meski terluka. Jadi, lebih baik menghabisinya dengan langsung mengincar lehernya. Saat dia hendak menyerang, dia terkena ilusi. Ibunya muncul memohon padanya, bertanya apakah dia akan membunuhnya juga. Dia ragu sejenak dan momen itu harus dibayar mahal saat dia terkena serangkaian ledakan. Mengambil keuntungan dari celah itu, Lai menyerang lagi dan Kei nyaris tidak bisa menghindar. Saat Kei kembali berdiri, Lai menyatakan bahwa apapun yang terjadi, Kei tidak akan bisa membunuhnya. Dia sekarang bisa membaca pikiran Kei dengan jelas dan memprediksi setiap gerakannya. Lai tahu bahwa Kei hanya memiliki satu serangan terakhir. Mendengar itu, pemuda kita mempertimbangkan untuk menyerahkan Lai pada pria tua itu. Pada saat yang sama, seolah membaca pikirannya, Lai menghindari peluru yang ditembakkan pria tua itu dan mengejeknya, bertanya apakah dia berencana hanya berdiri di sana seperti biasanya. Kei mengumpat pelan karena terlambat menyadari bahwa senjata biasa tidak mempan melawan monster level 4. Lai, yang menjadi terlalu percaya diri, yakin dia bisa menembus taktik pria tua itu. Dengan tawa mengancam dan pernyataan bahwa dirinya adalah dewa, Lai menuju tempat pria tua itu bersembunyi. Namun begitu dia mencapai tempat itu, granat yang dipasang pria tua itu meledak saat Lai menginjaknya. Melihat Lai terluka, Kei memuji insting tajam pria tua itu. Lalu dia bertanya-tanya kemana pria tua itu pergi. Seolah menjawab, pria tua itu muncul di belakang Lai dan hendak menyerang, tetapi Lai menghindar di saat terakhir. Lai bersiap untuk menyerang balik, tetapi Kei memanggil namanya untuk mengalihkan perhatian. Interupsi mendadak itu mengejutkan Lai. Sambil menyeringai, Lai bertanya pada Kei apakah dia ingin tahu tentang masa depannya. Saat perhatiannya teralihkan, pria tua itu menembaknya. Tiba-tiba, penglihatan menembus pikiran Lai saat dia melihat dirinya berurusan dengan orang-orang lemah, orang-orang yang berada di bawahnya. Kei memperlihatkan pada Lai masa depan di mana dia selalu menjadi pecundang, selalu tidak berguna pada akhirnya. Kei memberitahu bahwa inilah takdirnya. Murka, Lai memegang kepalanya dan menyangkal klien tersebut. Penglihatan lain melintas bahwa dia sedang bersujud di hadapan orang lain dengan cara yang menyedihkan. Dia menolak menerima masa depan ini. Marah, dia mengamuk secara membabi buta, tetapi pada akhirnya justru melukai dirinya sendiri. Sesaat kemudian, mereka semua menatap tidak percaya saat Lai memenggal kepalanya sendiri. Menyaksikan pemandangan itu, Kei menyeringai. Dia akhirnya berhasil menipu penipu terbesar. Saat kepala Lai terlepas dari tubuhnya, dia sekali lagi melihat sekilas ingatan Kei. Matanya membelalak ketakutan saat melihat monster yang berdiri di hadapannya. Sesaat kemudian, kepalanya yang terputus menghantam tanah dan dia berteriak agar Kei keluar dari pikirannya. Dia berteriak pada Kei, menyatakan bahwa inilah arti sebenarnya dari peringatan tentang bayi tersebut. Pria tua itu melirik Kei, perhatiannya memuncak. Lai melanjutkan, suaranya tegang, bahwa Kei adalah telur dari malapetaka, mengejutkan baik Kei maupun pria tua itu. Lai memperingatkan bahwa dengan memulai revolusi ini, Kei telah kehilangan kesempatan untuk hidup normal. Mulai sekarang, organisasi akan memburunya tanpa henti. Sebelum dia bisa mengungkapkan lebih banyak, tembakan lain terdengar dan Lai dibungkam oleh peluru. Kei dan pria tua itu berbalik dengan cepat ke arah sumber suara. Sosok baru melangkah keluar dari jeepnya dengan tenang, menjelaskan bahwa jika seseorang tidak membunuh musuh mereka tepat waktu, mereka akan menjadi musuh bagi diri mereka sendiri. Saat Kei menyadari pria itu berasal dari militer, dia langsung bersiaga tinggi. Pendatang baru itu memanggil pria tua tersebut sebagai guru, memberikan kredit atas pelajaran yang baru saja dia ucapkan. Namanya adalah Kapten Leon, tetapi dia lebih dikenal sebagai Serigala Salju. Sebelum murid dan guru itu bertukar sapa, monster lain muncul di belakang Leon. Tanpa berkedip atau bergerak sedikit pun, dia membunuh monster itu. Pemuda kita, yang menonton dari balik kotak, tercengang melihatnya. Saat itu, pria tua itu bertanya apakah Leon berada di sana dengan sengaja karena dia berniat pulang dan menjaga cucunya. Sambil mengeluarkan ponsel, Leon memohon pada gurunya untuk kembali ke markas karena mereka dalam keadaan darurat. Dia kemudian menunjukkan foto cucunya yang selamat dan sehat. Dia mengingatkan bahwa militer membutuhkan komandan mereka. Sambil mendengarkan ini, Kei langsung menyadari bahwa pria tua ini tidak lain adalah komandan tertinggi militer. Kemudian Leon bertanya pada pria tua itu apakah dia ingin memastikan keselamatan cucunya. Pria tua itu setuju untuk ikut dengannya. Sementara itu, Kei ketakutan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saat dia bergerak, itu menarik perhatian mereka. Sebelum sesaat berlalu, Leon sudah berada di dekatnya, dengan pistol tertuju padanya. Untungnya, Kei sudah berubah kembali menjadi bentuk bayinya. Leon dengan curiga bertanya apakah dia adalah monster yang dilihatnya beberapa saat yang lalu. Kei, sementara itu, takut setengah mati, bertanya-tanya apakah Leon akan menembaknya. Namun pria tua itu turun tangan, memberitahu muridnya bahwa dialah yang menempatkan Kei di sana. Sambil menggendongnya, dia berbisik pada Kei untuk terus berpura-pura. Dengan itu, Kei mulai menangis seperti bayi, yang memang benar-benar dia lakukan. Leon berkomentar tentang betapa cocoknya dia dengan bayi itu. Tiba-tiba, pemuda kita merasakan aura aneh yang datang dari Leon dan menatapnya lekat-lekat. Saat itu, dia bertanya-tanya apakah dia pernah melihat dia sebelumnya di organisasi. Kemudian, Kei ditempatkan di kamar bayi bersama bayi-bayi lainnya. Saat perawat menempatkannya di tempat tidur bayi, Leon menyuruhnya pergi dan dia mematuhi tanpa bertanya. Sambil berpura-pura tidur, Kei mendengarkan semua ini dan bertanya-tanya di mana keberadaan pria tua itu. Dia juga bertanya-tanya tentang tempat di mana dia berada. Tiba-tiba,
Tiba, seorang bayi mulai menangis, menarik perhatian Leon. Awalnya, dia berkomentar dengan lancar tentang energi bayi itu dan memintanya untuk diam, tetapi kemudian adanya berubah saat dia menggunakan keahliannya untuk membuat bayi itu tertidur. Sementara itu, pemuda kita menyaksikan semua ini, matanya terbelalak ngeri. Dia ingat bahwa Leon adalah tokoh yang cukup penting di organisasi dengan nama Sandy Tank. Bukan hanya itu, dia memiliki kemampuan yang sangat langka dan tangguh di mana dia dapat mengeksploitasi dan meledakkan darah di tubuh siapapun sesuka hati. Dia tahu bahwa Leon telah menggunakan keahliannya pada bayi itu yang menyebabkan kekurangan oksigen, membuat bayi itu tidak sadarkan diri alih-alih tertidur secara alami. Dia adalah seseorang yang Kay tahu harus dia waspadai, terutama setelah percobaan sebelumnya untuk membunuhnya. Sekarang, Leon sedang bergerak ke arah bayi kita. Sementara itu, Kay memikirkan tentang kemampuannya sendiri yang telah bangkit terlalu dini mengingat organisasi baru saja dimulai. Dia bertanya-tanya apakah dia sudah menjadi salah satu dari segelintir orang yang kompatibel untuk membangkitkan kekuatannya sebelum akhir zaman. Saat itu, Leon memutuskan untuk memeriksa Kay dan menyuruhnya diam. Kay menahan napas sepanjang waktu. Segera setelah Leon pergi, Kay menghela napas lega. Sebelum pergi, Leon berkomentar betapa menyenangkannya itu. Saat dia pergi, Kay melihat ke sekeliling untuk memastikan dia benar-benar pergi. Lalu dia langsung melompat berdiri. Dia teringat Lai, seorang penipu, seseorang yang bisa memanipulasi pikiran. Kay memiliki kemampuan seperti penyerapan tingkat dewa yang menciptakan penghalang di pikirannya untuk melindungi pikirannya dari Lai. Sekarang, untuk melindungi dirinya dari Leon, dia mengatur aliran darahnya, memperlambatnya, dan membiarkan darah palsu terserap secara otomatis. Setelah mengamatinya, dia melihat sekeliling pada anak-anak lain dan bertanya-tanya apakah mereka juga telur malapetaka. Bukannya dia tidak familiar dengan istilah itu. Dia pernah mendengarnya di kehidupan lampaunya, tetapi karena statusnya yang rendah saat itu, dia tidak pernah memiliki akses ke informasi semacam itu. Namun, dia yakin Leon pasti tahu sesuatu tentang hal itu. Dia kemudian menganalisis situasi dengan militer yang dimusnahkan di kehidupan lampaunya oleh organisasi. Pikirannya melayang ke pria tua itu yang jelas tidak mempercayai Leon karena dia ingin memeriksa cucunya secara pribadi. Dia juga bertanya-tanya tentang pemeriksaan yang dilakukan Leon padanya. Terlalu banyak pikiran yang berputar di benaknya. Lalu dia teringat ibunya dan anjingnya, tetapi dia dengan cepat menepis pikiran itu. Dia tidak dalam situasi di mana dia bisa memikirkan orang lain. Saat ini, yang perlu dia fokuskan hanyalah rencana pelariannya. Dia mencoba membuka pintu dengan kemampuannya, tetapi dia tidak bisa menggunakannya. Dia teringat inti kristal yang dia peroleh sebelumnya yang dia gunakan untuk memadukan kemampuan bernama bayangan gelap, tetapi selama proses fusi, dia tidak bisa menggunakan banyak kemampuannya. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan bayangan gelap dan penghalang dewa. Yang terakhir membantunya menahan serangan mental, tetapi bayangan gelap terlalu kuat dan berisiko untuk digunakan dalam situasi saat ini. Jadi, dia memutuskan untuk menunggu dan memahami niat orang-orang di sekitarnya sebelum menggunakan kekuatannya dan berisiko ketahuan. Sejauh ini, berpura-pura menjadi bayi telah berhasil dengan baik baginya. Tiba-tiba, dia memperhatikan sesuatu muncul dari tempat tidur bayi lain. Dia menatap bayi lain yang kakinya berubah menjadi cabang pohon. Jadi, bayi ini pasti salah satu yang kompatibel seperti dirinya. Lalu dia memperhatikan beberapa bayi lain dengan berbagai jenis kemampuan. Dia ingat di kehidupan lampaunya, bayi-bayi ini selalu dikurung. Sekarang dia mengerti bahwa mereka semua ditempatkan di suatu tempat yang mirip dengan tempatnya sekarang. Tiba-tiba, tanaman merambat pohon mengangkatnya. Saat dia mencoba melepaskan diri, dia tidak bisa. Dia bertanya-tanya sejenak apakah dia harus menggunakan kemampuannya sekarang atau tidak, tetapi pikirannya terputus oleh bocah lain yang membantunya melepaskan diri. Ternyata itu adalah bocah kecil yang menyarankannya untuk berpura-pura tidur saja. Jadi sekarang, dia harus bersikap tenang. Kay terkejut melihat bahwa bocah itu baru berusia 5 tahun dan sudah menguasai kemampuannya. Tiba-tiba, dia mengumpat pelan saat mendengar suara di belakangnya. Bocah itu segera melarikan diri menghilang dari pandangan. Kay berbalik melihat perawat memasuki ruangan untuk pemeriksaan dan dia dengan cepat berpura-pura tidur di lantai. Kepala perawat menginstruksikan semua orang untuk mengumpulkan setiap bayi. Salah satu dari mereka memperhatikannya, tergeletak di sana dan mengangkatnya juga. Saat semua ini terjadi, Kay bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di sini dan apa yang mereka rencanakan dengannya. Setelah beberapa saat, para perawat menempatkan semua bayi di lantai. Dia sedikit membuka matanya dan tidak melihat apapun selain kegelapan di sekitar mereka. Pikiran mengerikan melintas di benaknya, apakah mereka akan dibuat bertarung sampai mati? Itu tidak akan mengejutkan karena ini adalah tren di organisasi selama kehidupan lampaunya. Dia juga merasakan kehadiran seseorang dari organisasi di dekatnya. Perlahan, dia mulai merangka saat bayi-bayi lain juga mulai bangun. Saat dia mendongak, dia melihat Leon di lantai atas. Sebelum dia bisa memproses apapun lagi, dia melihat monster bergerak ke arah bayi. Awalnya, dia menebak bahwa bayi-bayi ini akan menjadi mangsa monster tersebut karena dia ingat tidak ada bayi di kehidupan lampaunya. Lalu dia memperhatikan bahwa monster itu dirantai, tetapi itu tidak berarti mereka aman sekarang. Dia menebak pengekangan itu hanya sementara dan monster itu kemungkinan akan dilepaskan nanti. Semua orang di sekitarnya juga takut melihatnya. Bocah dari tadi melangkah maju, mengangkat bayi yang menangis dari sekitar monster itu dan menempatkannya jauh. Melihat sekeliling ke arah bayi-bayi dan Leon, dia sekarang menyimpulkan bahwa mereka semua dikumpulkan di sini untuk melawan monster guna membangkitkan kemampuan mereka secara paksa. Tujuan mengumpulkan bayi-bayi ini di sini pasti rencana organisasi
operasi yang dikenal sebagai rencana anjing pemburu. Setelah Lai, rencana itu dipercayakan kepada Leon. Saat itu, Leon mengungkapkan bahwa dia hanya berpura-pura di depan gurunya. Kemudian, dia dengan sopan meminta semua orang untuk tidak mengecewakannya dan menekan tombol untuk memulai ujian mereka. Dengan itu, pengekangan pada monster itu rusak dan ia menerjang ke arah pemuda kita, tetapi dia nyaris berhasil menghindarinya. Dalam prosesnya, telinganya terluka. Dia menatap monster itu, yang mungkin kelas 2. Dia yakin dia bisa mengalahkannya, tetapi dia tidak begitu yakin tentang yang lain. Dia melihat sekeliling pada yang lain yang ketakutan setengah mati. Salah satu balita mulai menangis, menarik perhatian monster tersebut. Sekarang ia bergerak ke arah bayi itu, tetapi gadis di samping balita itu menjadi takut dan dengan itu kemampuan cabang pohonnya aktif. Beberapa tanaman merambat melilit monster itu. Kay mengacungkan jempol pada gadis itu dan berharap dia bisa bertahan. Saat itu, Leon juga memperhatikan kemampuannya yang diidentifikasi sebagai tipe tanaman merambat. Dia memujinya, mengatakan bahwa itu bagus, terutama mengingat levelnya baru kelas 1. Perhatiannya kemudian beralih ke pemuda kita yang belum menunjukkan kemampuan apapun. Tetap saja, dia yakin Kay pasti pengguna kemampuan. Dalam benaknya, dia percaya Kay pasti akan mengaktifkan kekuatannya begitu. Didorong ke kondisi ekstrim. Dengan itu, monster itu membebaskan diri dari tanaman merambat dan bersiap untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Kay terkejut melihat beratnya situasi yang terjadi di hadapannya.